Oke, selamat pagi Bapak Baskoro. Masih connecting ya audionya? Semangat pagi semuanya. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Ini sambil saya putarkan kembali satu video ya. Berubah atau mati. Coba kita sebutkan berapa banyak pekerjaan konvensional yang kini punah karena tidak mengikuti pola revolusi industri 4 ini. Contoh sederhananya seperti yang baru saja kita saksikan. Tukang ojek pangkalan dan taksi konvensional mulai ditinggalkan karena adanya sistem baru Internet of Things melalui Gojek. Kemudian banyak sekali toko-toko konvensional yang mulai tergantikan oleh online shop. Toko-toko buku yang saat ini seakan sekarat karena gempuran informasi di internet yang semakin mudah didapat. Karena Internet of Things dan Big Data adalah elemen utama penggerak industri kita saat ini. Pertanyaannya, apakah semua pekerjaan yang tidak berhubungan dengan internet akan mati? Jawabannya adalah tidak, meskipun akan semakin kompetitif dengan bisnis online. Karena seperti seluruh konsep revolusi industri sejak pertama hingga keempat, revolusi ini selalu menyempurnakan industri sebelumnya supaya jauh lebih efisien, dan kita mesti beradaptasi pada perubahan itu. Gojek mengakomodir seluruh jasa di dalam sebuah sistem database, sehingga memudahkan pencarian dan komunikasinya, dan tukang ojeknya tetap saja ada. Online shop dapat memberikan solusi efektif bagi para pemilik toko konvensional supaya mempermudah pencarian items dengan sistem database dan harga. Begitu juga dengan efisiensi pengiriman tanpa harus datang ke toko dan mengantre, meskipun toko fisiknya juga masih tetap ada. Karena pada dasarnya manusia tetaplah makhluk sosial yang lebih suka berinteraksi secara langsung, dan yang perlu ditingkatkan adalah experience-nya. Misalnya layanan jasa yang lebih baik hingga visual dan pengalaman yang lebih menyenangkan saat seseorang berada di sebuah toko, dan dapat merasakan produk-produk yang akan dibelinya, dibandingkan hanya melihat layar HP. Tidak heran Xiaomi yang sejak lahir punya bisnis plan hanya bisnis online, pada akhirnya harus mengekor kesuksesan Oppo dan Vivo yang memberikan pengalaman terbaik melalui experience store mereka masing-masing. Begitu juga dengan Amazon Go yang notabene jelas-jelas punya basis bisnis online. Bukti bahwa usaha retail tetaplah akan hidup selama manusia masih membutuhkannya. Yang terbaik memang mengkombinasikan berbagai aktivitas pekerjaan kita ke dalam lingkup jaringan digital baik dalam hal database maupun marketing. Sebuah sinergi. Itulah poin yang ada pada revolusi industri keempat. Tren selanjutnya dari revolusi industri keempat ini akan berlanjut ke semakin maraknya sistem peer-to-peer yang akan merambat ke banyak sekali sektor. Tidak hanya menghubungkan antara pembeli dan penjual saja. Nantinya akan semakin banyak juga mobile app yang menawarkan finansial peer-to-peer. Mulai dari mempertemukan kreditur dan debitur layaknya pinjaman online, pengusaha dan investor individual layaknya Indiegogo dan Kickstarter, maupun mempertemukan dengan para investor besar sekalipun hanya dengan bantuan sebuah aplikasi mobile. Dan dalam beberapa tahun setelahnya, hampir seluruh pelaku usaha berbagai bidang akan segera masuk ke dalam basis big data yang akan semakin berkembang lagi menjadi sebuah ekosistem baru di mana perputaran finansial secara peer-to-peer akan terjadi dengan sangat dahsyat. Meskipun sistem peer-to-peer ini sangat efisien bagi pelakunya, namun ini bisa menjadi momok bagi banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang finansial maupun agensi. Coba lihat deh berapa banyak travel agency yang gulung tikar karena kini dikuasai oleh mobile app semacam Traveloka, yang menyediakan layanan mulai dari pesawat, hotel, tur dengan harga murah. Begitu juga dengan perusahaan perkreditan yang semakin digerus oleh pinjaman online yang menawarkan kecepatan via online. Tapi di tengah kompetitifnya pasar, terdapat harapan yang sangat besar bagi penggiat startup. Karena saat ini adalah era transisi, di mana masih banyak sekali pekerjaan konvensional yang masih bisa kita digitalisasikan melalui startup dengan memberikan solusi-solusi kreatif. Dan bukan lagi masanya yang terbesar selalu menang, namun yang tercepat berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat banyak bisa jadi pemenangnya. Sebagai contoh adalah CEO Airbnb yaitu Brian Chesky yang awalnya hanyalah seorang pengangguran, yang terinspirasi menyewakan lahan kosong kepada para konsumennya. Kini Airbnb berhasil menjadi rantai hotel terbesar di dunia yang sama sekali tidak memiliki hotel, dengan jumlah jutaan pilihan tempat menginap di seluruh dunia. Begitu juga dengan awal berdirinya Tokopedia, Bukalapak maupun Gojek yang semuanya dimulai dari skala yang sangat kecil oleh orang-orang biasa. Era informasi adalah era percepatan yang sangat dahsyat. Jika kita melihat kondisi pasar kita saat ini, sebenarnya masih banyak sekali peluang karena saat ini kita masih baru saja mulai masuk di era revolusi industri 4.0 ini. Siapa tahu salah satu dari kalian punya ide gila yang akan membantu bangsa ini dengan startup kalian sendiri, dan akan menjadi Gojek-Gojek selanjutnya. Prinsip sederhananya adalah, kumpulkan massa dalam jumlah besar dalam sebuah platform, dengan point of interest atau fungsi yang spesifik. Jika berhasil sampai tahap ini, akan lebih mudah menarik perhatian para investor besar. Karena siapapun yang mampu mengumpulkan jumlah massa yang sangat besar dalam sebuah jaringan, apapun platformnya, uang akan segera mengalir ke dia. Apalagi kalau mampu menciptakan platform sendiri. Saya jamin akan menjadi miliuner muda berikutnya deh.
Intinya di revolusi industri keempat ini, pekerjaan kita mesti sangat kompetitif dengan eratnya jaringan internet yang akan menjadi benang merah dari berbagai jenis aktivitas. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Iya, di sini sudah hadir bersama kita Bapak Agung Maharjito. Selamat pagi Pak Agung. Pagi Ya. Bu Juwita. Pagi, semangat selalu ya Pak. Ini di kantor atau libur setengah hari ya? Kalau Sabtu lagi, ya? ini Sabtu libur, lagi di Palembang ini tapi posisi. Wah, luar biasa. Bu Ya. Lili juga perjalanan keluar kota ini ya Bu Lili. Luar biasa semangatnya Pak Tabah ya. Pak Tabah Redmi 9 ini betul? Atas nama Pak Tabah ya? Saya nggak salah sebutkan ya. Halo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Ya, suaranya belum masuk ya. Ada Ibu Siti Turbaya dan juga Bapak Baskoro Adi. Ya, terima kasih rekan-rekan untuk antusiasmenya ya. Sambil tetap menunggu rekan-rekan yang lain, kita sudah jam 9:10 pagi. Acara pagi hari ini akan saya mulai buka aja, mumpung masih fresh semuanya gitu ya. Semoga nanti kita dapat sesuatu pembelajaran dari kelas kita pagi hari ini. Baiknya kita mulai dahulu dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai? Iya. Selamat pagi, telah hadir di tengah kita dengan Coach Andi dari Ospima Consultant. Selamat pagi, Coach Andi. Selamat pagi, Mbak Juwita. Thank you. Iya, semangat sekali Coach Andi, luar biasa ya. Aktivitasnya tinggi juga beliau, tapi pada pagi hari ini menyempatkan untuk sharing teman-teman, untuk discuss bersama kita. Dengan topik bahasan kita pada pagi hari ini adalah solusi bisnis sehat saat pandemi. Jadi sekarang ya teman-teman semua kita tahu bahwa bisnis ini tidak mudah untuk tetap kita bisa pertahankan, kita bisa survive melewati yang masa sudah mau hampir 1 tahun ya, Coach Andi ya, kita terpapar virus corona ini. Dan ini adalah global ya, mendunia, maksudnya bukan hanya Indonesia saja yang terdampak gitu ya. Otomatis secara ekonomi kita mengalami perlambatan pergerakan gitu ya, Coach ya. Karena banyaknya kendala atau banyaknya adaptasi fase baru di era new normal ini yang mengakibatkan ya seperti kita pada pagi hari ini kita mau meeting, kita pakai sarana virtual, kita pakai teknologi. Mau tidak mau kita harus mengikuti ya gitu ya Coach ya, karena betul banget Mbak Juwita. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mensinergikan pembahasan mengenai bagaimana bisnis ini tetap bisa survive ya. Kita bantu teman-teman, kita sharing bersama. Jadi kelas kita bersifat serius tapi santai ya Coach. Jadi nanti Coach Andi akan memaparkan materi dan saya juga akan memberikan resum untuk discuss. Mungkin teman-teman di sela-sela acara terbersit sesuatu untuk ditanyakan ya dari materi kita, langsung bisa chat di kolom chat atau nanti saya berikan kesempatan untuk open mic untuk boleh discuss langsung dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Begitu ya Bapak Ibu teman-teman. Oke, waktu saya berikan kepada Coach Andi untuk silakan Coach memperkenalkan diri dulu, dilanjutkan dengan materinya. Ya, silakan Coach. Oke, terima kasih Mbak Juwita. Di sini saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman, kawan-kawan pengusaha atas waktu, energi, serta keluangan Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk hadir di acara webinar kita pada pagi hari ini. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Andi, biasanya saya dipanggil dengan Coach Andi. Di sini saya akan membawakan tema yaitu solusi bisnis di saat pandemi atau bisnis sehat. Karena ini kan posisinya kita diskusi, jadi saya harapkan kita santai. Nah, nanti sambil jalan per panel, per chapter dari presentasi yang akan saya sampaikan, itu kalau mungkin ada tanya jawab atau bagaimana, itu sambil jalan ya. Jadi saya ingin kita sama-sama membahas. Baik.
Mbak Juwita ya. Jadi kita bukan one way communication. Jadi kita buat santai aja. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan dari peserta atau bagaimana, jenengan langsung sampaikan. Baik, ya. Ya, Bapak Ibu teman-teman nanti boleh chat ya, Coach ya. Nanti saya Siap. Ini profil saya ya. Saya di sini menjelaskan tentang Ospima Consultant itu apa. Jadi Ospima Consultant itu adalah pelatih, pendamping, pembimbing di bidang bisnis atau usaha dengan tujuan membantu owner atau pemilik usaha agar dapat menjalankan roda usahanya secara efektif, efisien. Target saya yang biasanya saya lakukan atau sasaran pendampingan itu di sistem manajemen mulai dari perencanaannya, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengordinasian, pengawasan. Supaya apa? Jadi yang selama ini bisnisnya dijalankan secara manual, itu bisa jadi autopilot. Atau tanpa kehadiran owner, tanpa kehadiran pemilik usaha itu sendiri, sistem manajemen tetap berjalan. Jadi kurang lebih singkatnya seperti itu ya Mbak. Ya, jadi bisa autopilot bisnisnya. Oke, betul sekali. Nah, di sini saya jelaskan kami juga punya visi, yaitu menjadi pusat layanan akselerasi transformasi dunia usaha yang berkelimpahan. Oke, nah di sini kita juga punya misi. Satu, pengembangan terobosan pola pikir dan pola kerja business owner secara aktif dan solutif. Kedua, pengembangan mental dan spiritual kepemimpinan business owner secara dinamis dan berkesinambungan. Tiga, pengembangan keterampilan business owner baik praktikal maupun manajerial secara komprehensif. Keempat, pembentukan sistem kerja usaha secara autopilot bagi business owner. Kelima, pembentukan tata kelola usaha yang terprogram dan terstandardisasi bagi business owner. Dari semua misi itu, pasti ini yang diminta sama para pengusaha atau para business owner, peningkatan hasil produktivitas dan profitabilitas usaha secara berkesinambungan, agar selalu usahanya itu bertumbuh dan berkembang. Goal kami, satu, itu sustainable profitable, yaitu keuntungan perusahaan secara berkelanjutan. Kedua, integrated, effectively, dan efficiently system atau sistem kerja yang efektif dan efisien. Ketiga, easy duplicated atau bisa diduplikasi. Keempat, long term business atau bisnis untuk jangka panjang. Yang kelima, sesuai tadi visinya itu, bisnis autopilot atau usaha terus berjalan tanpa kehadiran owner. Oke, jadi Ospima Consultant ini lebih tepatnya membantu menjadikan usaha unit bisnisnya Bapak Ibu ini bisa berjalan autopilot. Nah, bagaimana bisa autopilotnya? Nah, itu nanti Ospima Consultant akan membantu memberikan pengarahannya atau pendampingannya. Seperti Betul. Itu ya. Kurang lebih itu yang saya lakukan selama ini ya, Mbak Juwita. Oke, baik, jelas Coach. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other.
These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Solusi bisnis sehat saat pandemi. Di sini yang akan saya bahaskan secara ringkas, yaitu pertama tentang upgrade skill dan manajemen human capital. Kedua, efisiensi biaya tanpa menurunkan kualitas kinerja. Ketiga, sistem manajemen yang terintegrasi. Upgrade skill manajemen human capital. Apa itu human capital? Baik, di sini saya mau jelaskan secara singkat ya. Mungkin teman-teman, kawan-kawan pengusaha atau peserta webinar di sini mengenalnya dengan kata human resources atau sumber daya manusia. Di sini yang saya gunakan istilah itu human capital. Kenapa? Jadi gini, sebelum tahun 80, Departemen Personalia itu digunakan untuk bagian yang mengurus karyawan. Oke, kemudian pada tahun 1990-an, Personalia itu berubah menjadi Departemen Sumber Daya Manusia atau Human Resources Department. Perubahan nama Personalia menjadi Departemen Human Capital itu semakin dipertajam dengan munculnya filosofi atau terminologi baru, yaitu modal manusia atau human capital, yang akhirnya berubah menjadi Human Capital Department. Maksudnya gimana? Ini, dulu itu karyawan dianggap sebagai sumber daya, maka sifat sumber daya tersebut dapat habis dan terbatas. Sedangkan apabila karyawan dianggap sebagai modal, maka modal tersebut dapat terus diperbaharui, bahkan ditingkatkan melebihi nilai awalnya. Maka saya di sini menggunakan istilah human capital. Kenapa begitu? Ini, konsep utama dari human capital itu sendiri, manusia itu bukan sekedar sumber daya, namun merupakan modal capital yang menghasilkan pengembalian atau return dari setiap pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam rangka meningkatkan atau mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut. Saya jelaskan ada 3 ya, dari sudut pandang, fokus, dan ukuran, perbandingan antara human capital dan sumber daya manusia itu sendiri. Kalau dari sumber daya manusia, memandang karyawan itu sebagai sumber, jadi habis karena dipakai terus. Kalau human capital, memandang karyawan sebagai aset, dapat diperkaya dan memberikan keuntungan. Oke, kedua, fokus. Fokus sumber daya manusia itu memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan karyawan, termasuk kesejahteraan. Kalau fokus di human capital, pengembangan manusia agar nilainya semakin bertambah dan dapat berkontribusi secara maksimal. Oke, ketiga, ukuran.
Ukuran dari sumber daya manusia itu hanya terfokus pada hasil atau kinerja atau kontribusi tanpa analisis mendalam melalui perkembangan perusahaan itu sendiri. Kalau human capital itu mengutamakan analisis pengembangan karyawan dan perusahaan. Jadi jauh lebih lengkap. Dulu manusia, apalagi di perusahaan, itu hanya dianggap sebagai administrator. Jadi cuma nginput aja. Cuman sekarang itu berubah menjadi sebuah kontributor. Artinya apa sih? Memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan itu sendiri. Yang kita ketahui ya, bahwa perusahaan sekarang itu mesti memilih karyawan atau merekrut karyawan itu berdasarkan kualitas, berdasarkan apa yang dia miliki dan termasuk kepada pengalaman beliaunya. Di sini yang saya maksud ialah yang dibeli sebenarnya oleh perusahaan itu ialah daya pikirnya. Daya pikir inilah yang memiliki nilai jual bagi perusahaan. Apa itu daya pikir? Ukurannya cuma 3, intelijen kuantum, emosional kuantum, dan spiritual kuantum. Mengapa manusia itu dilihat dari 2? Itu tadi, kuantitas itu terkait sama angka atau seberapa banyak manusia yang tersedia untuk berkontribusi terhadap daya pikirnya bagi sebuah perusahaan. Kalau kualitinya terkait sama mutu dan daya saing dari daya pikir tersebut. Makanya nanti ini related dengan pengembangan upgrade skill dan kinerja human capital. Jadi selama webinar nanti ini saya akan menggunakan istilah human capital ya. Istilahnya sama dengan human resources atau sumber daya manusia. Seperti katanya Bill Gates, in the long run, your human capital is your main base of competition, your leading indicator, where you're going to be 20 years from now is how well you are being in your education system. Dalam maksudnya gimana? Dalam jangka panjang, sumber daya manusia Anda adalah basis utama persaingan Anda. Indikator utama Anda tentang di mana Anda akan berada 20 tahun dari sekarang adalah seberapa baik Anda melakukannya dalam sistem pendidikan Anda. Artinya apa? Sistem pendidikan karyawan di perusahaan itu akan menjadi penentu bagaimana perusahaan Anda di dalam 20 tahun ke depan. Apa yang dimaksud dengan upgrade skill dan manajemen human capital? Jadi gini, yang sebenarnya dimaksud dengan human capital gini, peningkatan kualitas, keterampilan, loyalitas, dan profesionalisme karyawan melalui program manajemen yang terstandarisasi dan tersistem untuk mendapatkan hasil yang optimal pada revenue perusahaan. Intinya poinnya di situ. Kenapa? Ini ada hal ya. Saya menjelaskan ada upgrade skill dan upgrade manajemen. Kenapa? Kalau upgrade skill aja tanpa mengupgrade manajemen, maka perusahaan itu tidak akan memiliki sistem regenerasi dan sistem kontrol karyawan. Akibatnya, perusahaan itu selalu bergantung kepada karyawan yang sudah berpengalaman, karyawan yang terbaik. Ketika perusahaan mengalami posisi ini, itu dalam posisi yang tidak menguntungkan loh. Pengusaha akan selalu bergantung, pengusaha akan selalu punya ketakutan. Itu tadi, dia akan takut kehilangan karyawan, dia akan takut kehilangan seperti yang kita ketahui saat ini. Secara tidak langsung, perusahaanlah yang diatur karyawan dan bukan perusahaan yang mengatur karyawan. Dan itu sangat tidak menguntungkan bagi seorang pengusaha. Yang kedua, sedangkan manajemen aja yang di-upgrade ya, tanpa skill individu karyawan di-upgrade, maka itu perusahaan tidak akan mendapatkan loyalitas dan profesionalisme karyawan yang militan, terutama di dalam menghadapi dinamika permasalahan, apalagi di kondisi pandemi saat ini ya. Ini sangat nggak menguntungkan. Secara otomatis apa? Produktivitas dan revenue perusahaan atau hasil perusahaan akan menurun. Mengapa harus upgrade skill dan manajemen human capital terutama di masa pandemi? Apa alasannya? Seperti yang kita ketahui ya, di masa pandemi itu ada peluangnya nih. Apa peluangnya? Peluangnya ialah penjualan produk atau jasa yang dilakukan secara online. Itu sekarang ngetren banget, termasuk pemesanan. Oke, karena kita harus jaga jarak, WFH dan yang lain. Akhirnya apa? Istilahnya masa pandemi sekarang ini adalah business by online and delivery. Sepertinya Gojek, pesen makanan di resto sekarang, take away, karena ada namanya pembatasan harus 20% kapasitas. Menghadapi peluang seperti ini, itu gimana pengusaha? Pengusaha harus mentransformasikan operasional dan layanannya itu supaya bisa menangkap peluang ini ke dalam pemanfaatan teknologi digital.
Dari situ, apa actionnya? Upgrade skill dan manajemen human capital untuk mendapatkan kemampuan karyawan yang terbaik agar bisa melaksanakan transformasi digital itu sendiri. Jadi, Anda perusahaan ingin mentransformasikan usahanya, sudah memiliki sistemnya dan manajemennya termasuk toolsnya, tapi karyawan Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan hal tersebut, maka itu sama saja sia-sia. Jadi di sini relate-nya ya, kenapa harus upgrade skill dan manajemen? Itu tadi, kita harus bisa menangkap peluang agar bisnis kita bisa berjalan, terutama di masa pandemi. Di sini saya punya 8 item bagaimana mengupgrade skill human capital ya. Pertama, yaitu disebut motivasi. Artinya apa sih? Gini, support motivasi. Perubahan dan tanpa adanya kesadaran dari masing-masing pihak, itu akan membawa ke dalam suasana atau kondisi perusahaan yang tidak sehat. Motivasi yang jelas itu harus diberikan perusahaan kepada karyawan agar apa? Agar karyawan itu memiliki motivasi yang tinggi, memiliki sense of belonging terhadap perusahaan itu. Jadi kita memperlakukan karyawan kita hanya bukan sekedar pekerja, bukan hanya sekedar administrasi, bukan. Tapi sebagai dia aset kita, sebagai dia bagian dari kita. Dan kita harus memperlakukan dia sebagai part of the family dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini yang namanya sense of belonging. Dan terkadang inilah yang hilang, ya, terutama dengan kondisi pandemi seperti ini. Itu yang jarang ditemui rasa memiliki oleh karyawan itu sendiri. Dan ini yang harus dimotivasi pertama kali. Oke, kedua, clear target. Artinya apa sih? Tujuan dan target perusahaan itu harus jelas. Target ditetapkan atas perhitungan dan pertimbangan berdasarkan kondisi pasar maupun kemampuan human capital yang dimiliki. Nah, agar karyawan merasa nyaman, kemudian ringan mengenai pekerjaannya, maka perusahaan harus dapat menerjemah target tersebut agar dapat dicerna oleh karyawan. Jadi karyawan tidak merasa berat, karyawan tidak merasa bahwa targetnya itu impossible. Target perusahaan itu harus possible. Artinya impossible dan I am possible ya. Nggak mungkin, jadi saya bisa. Jadi situ. Jadi apa? Clear tujuan sama targetnya. Ketiga, job talented atau menyesuaikan pekerjaan sesuai kemampuan dan minat. Karyawan akan bekerja kurang produktif ketika dirinya menerima tugas untuk mengerjakan hal yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya atau kemampuannya. Oleh karena itu, dari awal, ini saya bilang dari awal ya, ini dalam posisi rekrutmen, perusahaan harus pintar dalam memilih dan menentukan posisi karyawan sesuai dengan kemampuan dan ketertarikannya. Ketika karyawan mendapatkan tugas sesuai minat dan kemampuan, maka pekerjaan yang dihasilkan pun akan jauh lebih efektif. Senang dengan pekerjaannya. Yang keempat, training program. Di sini training program saya punya 4. Ada program pelatihan, ada cross training, ada job enrichment, dan ada studi banding. Ya, kalau program pelatihan, seperti biasa, program pelatihan akan meningkatkan skill karyawan, kemudian harus tepat sasaran, seperti yang sering kali dilakukan oleh perusahaan. Kedua, cross training. Cross training itu seperti apa sih? Jadi gini, cross training itu yang bersifat silang. Artinya gini, dengan mengadakan cross training, perusahaan tidak akan membutuhkan biaya sama sekali. Mereka mengizinkan karyawan untuk bertukar pikiran dan mengajari satu dengan yang lain. Sehingga ketika ada karyawan di bagian yang lain berhalangan hadir, maka bisa dihandle oleh karyawan lainnya. Nah, itu namanya cross training. Oke, job enrichment. Job enrichment ialah meningkatkan skill karyawan itu dengan melakukan penambahan tugas dan tanggung jawab di posisi yang sama. Seperti contoh, mengisi jabatan baru yang sebelumnya tidak ada. Kemudian mendapatkan proyek yang khusus. Ketiga, menggantikan atasan yang sedang cuti dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan job enrichment. Keempat, studi banding. Studi banding atau benchmark menjadi salah satu langkah untuk mengevaluasi dan membandingkan sesuatu sesuai dengan standar. Langkah ini membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan skill karyawannya. Studi banding itu tidak selalu berkaitan sama peralatan dari perusahaan lain, tapi juga yang menyangkut kepentingan perusahaan. Jadi ketika perusahaan melakukan studi banding ke tempat yang lain, harus ada nilai tambah, harus ada sesuatu hal yang baru untuk dipelajari, dan itu bisa diaplikasikan di perusahaan itu sendiri. Seperti apa? Misalnya gini, prosedur kerja baku, keselamatan kerja,
situasi kerja, perjanjian kerja perusahaan dengan karyawan, ataupun yang lain-lain. 5. Facilities. Apa sih facilities? Jadi gini, perusahaan menyediakan fasilitas yang mendukung kinerja karyawan, yang mendukung produktivitas karyawan. Karena apa? Dengan adanya fasilitas yang mendukung, secara otomatis karyawan akan memberikan hal yang terbaik. Apa saja sih? Misalnya begini, dengan fasilitas yang mendukung atau kondisi internet yang lambat atau komputer yang sering error, itu seringkali mempersulit karyawan untuk bekerja lebih produktif, terutama kita di masa pandemi seperti ini ya. Nah, misalnya gini, kita WFH, karyawan itu bekerja secara WFH. 6. Appreciation atau memberikan apresiasi. Oke, saya lanjut ya. Apresiasi atau memberikan apresiasi, insentif, dan merayakan keberhasilan karyawan. 7. Assessment atau uji kompetensi. 8. Controlling, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Saya singkat-singkat aja ya, biar nanti mungkin tidak terlalu bosan ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung. Kedua, upgrade manajemen human capital. Di sini saya punya beberapa kebijakan untuk upgrade manajemen human capital. Pertama, tetapkan visi yang terarah. Kedua, bangun dan perkuat kembali tujuan dan sasaran Anda yang ada sebelumnya. 3, rancang strategi dan kebijakan. Keempat, laksanakan segera rencana Anda. Jadi kalau jenengan sudah memiliki rencana, segera, do it. Jangan nunggu berlama-lama. Kelima, sistem kontrol dengan prinsip akuntabilitas. Apa itu? Jadi gini, prinsip kontrol itu harus dilakukan secara baik. Seperti apa? Monitoring dan tracking di setiap tahapan rencana Anda secara detail dan menyeluruh. Itu dibutuhkan dengan prinsip akuntabilitas. Halo, iya, jelas suara saya di sana? Jelas Halo? ya, Mbak? Kok di sini jelas ya? Iya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Ya, Coach Andi, ini untuk yang human capital mungkin teman-teman mau sharing dulu ya sebelum melaju ke materi selanjutnya. Mungkin ada yang menarik di sini yang mau kita kupas, Coach? Oke, jadi gini, dari pemaparan yang saya jelaskan kurang lebih itu ada pertanyaan nggak? Atau mungkin dari jenengan sendiri paham nggak dengan apa yang saya sampaikan? Ada mungkin ada pertanyaan? Silakan. Oke, jadi di sini kalau boleh saya garis bawahi ya Coach ya, bahwa di sini sumber daya manusia ini bukan sebuah aset ya, tetapi sebuah modal. Di sini kita melihatnya ya Coach ya. Betul, jadi betul. Kita harus memberikan pendidikan yang bagus dan memadai, dan juga kita mengadakan atau membangun sebuah sistem. Jadi nanti supaya perusahaan ini nggak terfokus terhadap satu karyawan yang handal saja di masing-masing bagian. Ya Coach ya. Betul, Mbak. Oke, baik Coach. Dan di sini teman-teman ada yang chat, mungkin coba saya lihat. Oh, masih belum ya? Nah, iya, beberapa kali ini yang saya maksud dengan support facilities yang mendukung ya. Saya tadi bilang ya. Jadi ketika jaringan itu error, komunikasi itu akan terputus. Secara otomatis apa? Komunikasi atau penyampaian informasi itu lambat. Gitu loh. Dari situ kita nggak bisa cepat ngambil sebuah keputusan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, iya, oke, Bapak Ibu teman-teman yang bergabung di sini dari Bu Lili, Pak Agung mungkin, atau di sini ada Pak Baskoro atau Ibu Fulkis Nurhayanti, Bapak Muhammad Maskan, ya. Silakan Bapak jika ada yang mau ditanyakan mengenai update human capital. Jadi kita mendapat satu wacana baru ya, bahwa sumber manusia ini bukan lagi sebagai aset, melainkan sudah dikatakan sebagai modal bagi perusahaan gitu, untuk kelangsungan atau sinergi usahanya ke depannya. Terlebih dengan era transformasi digital ini ya, bagaimana sih kita bisa menjadikan sumber daya manusia ini benar-benar berfungsi sebagai modal. Jadi kita bisa mendapatkan banyak profit atau keuntungan dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang kita miliki dalam artian karyawannya kita ini, seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan langsung open mic saja ya. Sebelum kita melaju ke sesi selanjutnya ya, ke materi selanjutnya. Mbak Juwita, dengar suara saya nggih? Halo Mbak Juwita. Iya. Oke, jadi gini, sebenarnya gini, yang inti, poin utama dari upgrading skill dan manajemen human capital itu sendiri apa? Karena ada tuntutan di masa pandemi seperti ini ya, kita harus bekerja secara WFH. Ya toh, kemudian pengurangan kondisi
Tadi yang biasanya 20%, biasanya bisa 100%, sekarang jadi 20% ya. Pencegahan kerumunan dan yang lain, jaga jarak. Nah, secara otomatis yang dilakukan sekarang ialah komunikasi jarak jauh, pelayanan jarak jauh, penjualan jarak jauh, artinya jarak jauh semua. Nah, jarak jauh semua ini harus apa? Menggunakan penggunaan teknologi. Pengusaha harus menyiapkan SDM-nya, harus menyiapkan human capital-nya agar bisa mengoperasionalisasi atau mengoperasionalkan tools dan manajemen teknologi digital. Itu yang penting. Itu sendiri sih. Nah, untuk itu mereka harus mengupgrade skill dan manajemennya. Ya, saya tadi jelaskan ya, mereka bisa mengupgrade skill, ya, tapi nggak punya manajemennya. Ya, secara otomatis apa? Karyawan yang mengontrol perusahaan. Nah, maka juga harus punya manajemennya supaya apa? Bisa mengontrol. Jadi perusahaan ini tidak tergantung pada karyawan. Oke ya. Jadi poinnya di situ. Halo. Yang dimaksud sama pengurangan biaya tanpa menurunkan kualitas kinerja itu ialah efektivitas dan efisiensi biaya untuk peningkatan kualitas kinerja karyawan yang berujung kepada profitabilitas perusahaan. Itu poinnya. Maksudnya apa? Gini, efektif itu do the right things atau melakukan hal yang benar. Oke. Kalau efisien itu do the things right atau melakukan hal tersebut secara benar. Jadi yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi biaya itu ialah menentukan dan mengalokasikan pos biaya yang paling dibutuhkan secara berurutan sesuai tingkat urgensi dan productivity yang akan dihasilkan di kemudian hari untuk melaksanakan pengalokasian tersebut secara terprogram, sistematis, dan menyeluruh. Untuk apa? Peningkatan kualitas kinerja karyawan sesuai dengan KPI. Ya, ini sesuai dengan KPI atau Key Performance Indicator. Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran moral yang tinggi sesuai standar operasional prosedur dari perusahaan. Outputnya apa? Tujuan akhirnya apa? Yaitu keuntungan perusahaan naik secara signifikan dan berkelanjutan. Jadi di sini ya, poinnya di sini, menentukan dan mengalokasikan pos biaya yang paling dibutuhkan secara berurutan sesuai tingkat urgensi dan produktivitas yang akan dihasilkan. Itu yang penting. Oke. Setelah itu, bagaimana melaksanakan pengalokasian biaya tersebut secara terprogram, sistematis dan menyeluruh. Dari situ, maka peningkatan kualitas kinerja karyawan itu bisa diukur. Ukurannya apa? KPI. Ya kan, ada indikatornya ya, Key Performance Indicator, yang nanti akan saya jelaskan. Di sini juga harus dijelaskan penuh tanggung jawab dan kejujuran moral. Ini yang kadang-kadang hilang ya saat ini ya. Attitude, oke, profesionalisme, oke, kejujuran karyawan di dalam melaksanakan KPI. Nah, ini apa ya? Yang saat ini sudah mulai memudar. Oke. Jadi nggak hanya dia bisa kerja yang bagus, nggak hanya dia bisa kerja on target, tapi dia juga harus punya personality dan attitude yang bagus. Itu yang paling penting. Makanya perusahaan harus punya SOP untuk bisa mengontrol karyawan, untuk bisa meningkatkan kualitas karyawan sesuai yang dia inginkan. Itu SOP. Yang ini sering kali yang ketika saya coaching atau konsultan di beberapa tempat yang saya pegang ya, itu sering hilang. Coach, saya nggak tahu SOP itu seperti apa. Coach, saya nggak tahu KPI seperti apa. Coach, saya punya karyawan baik tapi modelnya ya gitu, seenaknya sendirilah, nggak ngikuti aturan. Tapi kalau saya pecat, saya masih bingung. Saya nggak punya pengganti. Nah, itu ya, itu yang sering kali terjadi. Oke. Jadi gini, perusahaan harus punya sistem yang jelas, perusahaan harus punya KPI yang jelas terhadap karyawan, perusahaan harus punya SOP yang jelas. Kenapa? Kalau semua ini ada, maka hasil akhir terhadap autopilot itu akan berjalan. Selama ini belum ada, selama nggak punya ukuran, selama pengusaha itu nggak punya controlling yang jelas terhadap karyawan, maka sulit sekali untuk melaksanakan atau tujuan autopilot itu bisa berjalan. Iya. Terutama di masa pandemi ini ya, Mbak. Soalnya gini, pernah nggak perusahaan gini atau pengusaha atau owner tahu nggak ketika WFH sendiri yang dikerjakan karyawan itu apa? Pernah nggak? Itu. Ini pengalaman saya juga sedikit sharing aja ya. Jadi gini, Coach,
karyawan saya ini ada yang WFH nih. Oke, saya tanya, Ibu tahu enggak ketika WFH itu karyawan yang jenengan itu mengerjakan apa? Ya, saya kasih tugas, Coach. Oke. Kemudian tugasnya bagaimana? Ya, kadang terlambat, kadang juga ada yang cepat, kadang juga last minute baru dikumpulkan atau seperti apa. Nah, yang saya tanyakan, jenengan punya nggak KPI atau aturan yang mengetahui setiap jam per jam atas apa yang dia lakukan? Waduh, saya nggak tahu itu, Coach. Nah, jadi nggak punya controllingnya di situ, nggak ada. Itu yang sering dilupakan ya. Jadi apa? Di loss. Oke, kita ngelos WFH nggak apa-apa. Tapi selama WFH, apa yang dia lakukan, itu kita juga harus tahu. Betul, ada reportnya ya, Coach. Ya, ada reportnya. Gitu loh. Dan ini mungkin perlu tools juga ya, Coach ya. Kalau sekarang pastinya. Makanya kan gini, ada KPI-nya ya, ada Key Performance Indicator-nya ya, yang akan menjadi ukuran itu sendiri. Nanti akan saya jelaskan di topik berikutnya ya. Oke, baik. Oke. Baik, Coach. Nah, di sini pertanyaannya ialah apa bentuk tindakannya? Bentuk tindakan untuk bisa mengefektifkan dan mengefisiensi biaya itu saya punya 8. Mungkin saya jelaskan satu persatu ya, biar secara singkat ya. Pertama, menentukan arah atau sasaran kerja dari setiap unit kerja yang ada di perusahaan. Itu satu. Tentukan arah sama sasaran kerjanya. Oke. Kedua, menyusun dan memutuskan strategi utama supaya sasaran kerjanya dapat tercapai dengan tepat dan cepat. Ketiga, menentukan variabel X. Apa itu variabel X? Yaitu gini, bentuk produk atau jasa, sumber daya yang dibutuhkan, dan layanan yang tepat dan cepat itu seperti apa? Itu dulu, tentukan dulu ya. Produknya apa, sumber daya yang dibutuhkan apa, layanannya seperti apa, itu tentukan dulu. Itu variabel X. Variabel Y, yang poin 4, biaya yang dibutuhkan untuk membuat atau menciptakan produk itu. Dan untuk membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan ini apa? Berapa biayanya terhadap variabel X. Oke. Yang kelima, menentukan variabel Z, yaitu target waktu yang diinginkan. Artinya apa? Jadi gini, ketika perusahaan atau pengusaha memilih bentuk produk jasa, kemudian sumber daya yang dibutuhkan, kemudian layanan yang tepat seperti apa, dia harus punya pembandingnya apa? Berapa biaya yang dibutuhkan? Berapa yang dibutuhkan supaya membuat itu semua? Setelah dia punya asumsi atau perkiraan biaya yang dibutuhkan, dia harus berpikir berapa waktu yang dibutuhkan. Secara otomatis ini kita bicara target ya. Jadi jangan sampai kita lost duit, ya kita lost waktu juga. Oke. Kita efektifkan semua itu. Jadi memasukkan seluruh variabel tersebut ke dalam KPI. Nah, jadi kalau variabelnya itu sudah ketemu, baru masukkan dalam KPI kinerja karyawan tersebut. Oke, Gitu loh. jadi gini Coach, kan tidak semua dari business owner ini bisa menyusun KPI atau membuat standarisasi kerja karyawannya gitu kan Coach ya, kan tidak semuanya istilahnya memiliki skill ke sana. Bisa jadi business owner ini mampunya cuma memprediksi keuntungan untuk penjualan lebih banyak gitu. Nah ini berarti perlu juga pendampingan atau istilahnya perlu selain tools juga perlu pendampingan atau sisi lain untuk membantu membackup mengarahkan karyawan ini ya Coach untuk sisi pendidikannya gitu ya pastinya ya Coach Andi. Betul. Jadi gini, ini saya juga sharing lagi ya. Jadi gini, perusahaan atau pengusaha itu sendiri ada yang tahu tentang KPI, tahu fungsi dan tujuannya sehingga dia bisa melaksanakan. Tapi ada juga, aku tahu Coach KPI itu apa, aku tahu Coach fungsinya apa, tapi aku nggak tahu gimana cara membuatnya, ya kan? Nah, yang ketiga, aku nggak tahu KPI itu apa, aku nggak tahu KPI itu fungsinya apa, dan aku juga nggak tahu gimana caranya. Ya, ini yang parah nih, gitu loh. Kalau perusahaan dalam kuadran yang ketiga tadi ini, saya pastikan dia nggak akan punya ukuran kontrol yang jelas terhadap kualitas kinerja karyawannya. Itu yang pasti. Dari KPI yang sudah dibuat Mbak, atau dari variabel X, Y, dan Z ini, selanjutnya ialah monitoring dan evaluasi program kinerja secara berkala. Oke ya, sudah dibuatkan nih KPI-nya, berarti harus monitoring dan evaluasi secara berkala. Entah itu mau dibuat harian, entah mau dibuat mingguan, entah mau dibuat bulanan, terserah. Tergantung situasi dan kondisi yang dibutuhkan.
yang poin 8, nah, menindaklanjuti atau saya bilang follow up ya, follow up dari program kinerja yang sudah dilakukan. Setelah KPI itu ditetapkan, kemudian dikerjakan, dievaluasi, dimonitoring. Nah, feedbacknya apa? Oh, seperti ini. Nah, kelemahannya apa? Kekurangannya apa? Nah, ini harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi. Jadi bersifat berkesinambungan terus ya. KPI standar, oke? Tapi dia juga harus berkesinambungan. Jadi jalan terus sesuai dengan kondisinya. Misalnya gini, ketika masa pandemi, maka KPI-nya apa itu? Setelah setelah pandemi, KPI-nya seperti apa? Nah, ini juga perusahaan harus juga berpikir loh. Kita tidak selamanya juga akan kondisi pandemi ya. Kita pastinya juga pengen supaya pandemi ini juga berakhir. Oke. Nah, kita harus melakukan langkah-langkah atau step-nya itu seperti apa? Jangan sampai terbiasa dengan kondisi WFH, kondisi dengan pandemi, begitu semua sudah kembali dengan normal, gelagapan. Nggak siap. Kita nggak siap, iya. Nah, ya. Itu. Take off kita bingung, ya. Nah, di share screen saya akan jelaskan itu ya. Jadi Peter Drucker. Jadi Peter Drucker itu penulis konsultan ya, manajemen dan ekologi sosial. Itu sering disebut sama Bapak manajemen modern. Jadi dia bicara gini, sumber daya utama dalam pembangunan ekonomi itu manusia, bukan modal atau bahan mentah. Artinya apa? Gini, jenengan tahu enggak bahwa sebenarnya perusahaan itu ialah benda mati. Bisnis itu adalah benda mati. Yang menggerakkan perusahaan itu ialah manusianya. Yang membuat perusahaan itu berhasil, yang membuat perusahaan itu tidak berhasil, manusianya. Maka manusia harus dibuatkan kontrolnya itu tadi. Paham ya, Mbak Rita ya? Ada alat. Ya, jadi harus ada alat untuk monitor ya, Coach ya, supaya goalnya ini tetap bisa tercapai. Kita jalannya terarah gitu ya. Betul. Oke. Biaya apa saja sih yang harus dimasukkan Coach untuk, kan saya jelaskan tadi ada menentukan dan mengalokasikan pos biaya ya. Ya, biaya apa saja? Ya, kalau saya sih biasanya nyebutkan cuma 8 ya. Ada biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel, semi variabel, biaya langsung, tidak langsung, investasi, operasi dan perawatan. Oke. Nah, itu semua diukur. Tingkat urgensinya bagaimana? Yang memberikan produktivitas yang mana? Itu yang harus disupport. Yang tidak, hold dulu. Itu yang saya maksud dengan pengurangan biaya tanpa menurunkan kualitas kinerja. Atau nanti saya jelaskan di slide berikutnya, cost follow productivity. Apa itu nanti saya jelaskan. Oke. Kualitas kinerja karyawan seperti apa yang menjadi tolak ukur. Nah, ini ya. Jadi, Coach, saya sudah membuatkan ini, guys. Saya sudah buatkan semuanya ini. Terus standar tolak ukur kinerja karyawan itu apa? Nah, di sini saya ada 12 prinsip. Nah, ini prinsip cost follow productivity ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi biaya yang Anda keluarkan itu berbanding lurus dengan produktivitas. Berbanding terbalik. Semakin efisien Anda biayanya, maka semakin tinggi produktivitas yang Anda hasilkan. Itu cost follow productivity. Ya. Nah, misalnya gini, biaya tetap. Biaya tetap itu kayak apa sih? Listrik, air, gaji karyawan ya, biasanya ya. Oke ya. Nah, kita mau biaya tetap, itu produktivitasnya sampai sejauh mana? Oke. Kemudian variabel, semi variabel dan yang lain. Nah, kita mengeluarkan uang misalnya sekian X rupiah. Oke. Produktivitasnya bagaimana? Profitnya bagaimana? Bukan cost follow needs ya, bukan. Atau biaya sesuai dengan kebutuhan, enggak. Jadi kita benar-benar care terhadap alokasi biaya itu sendiri. Nah, ini saya tadi jelaskan. Tolak ukur kualitas kinerja karyawan. Yang pertama, relevan dengan target perusahaan. Kedua, cerminan keseluruhan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. Atensi risiko terhadap faktor di luar kontrol karyawan. Atensi teknologi digital, memiliki skala ukuran, pembeda kinerja, memberikan tantangan kepada karyawan. Realistis, berhubungan dengan standar, kurun waktu pencapaian, dapat diukur dan memiliki alat pengukuran. Konsisten, adil, dan memenuhi aturan undang-undang pemerintah. Nah, maksudnya apa? Oke, saya jelaskan secara singkat. Pertama gini, evaluasi kinerja itu relevan dengan target perusahaan. Contoh ya, perusahaan itu menetapkan dalam waktu 1 tahun, omset penjualan mencapai 1 miliar. Nah, target dari perusahaan ini kemudian dijadikan acuan penyusunan standar kinerja karyawan bagian penjualan dan pemasaran. Ya, Mbak.
Jadi targetnya ini maka harus dijadikan tolak ukur standar kinerja karyawan pemasaran. Kedua, cerminan keseluruhan tanggung jawab. Maksudnya gimana? Ini, karyawan seorang pemasaran itu punya tanggung jawab memasarkan produk senilai, misalnya saya bilang aja senilai 10 juta. Kemudian dia ngurusi kontrak penjualan, dia ngurusi melayani keluhan pelanggan. Maka standar kinerja pemasaran harus berisi dari 3 hal tersebut. Memasarkan produk senilai 10 juta, mengurusi kontrak penjualan, dan melayani keluhan pelanggan, itu harus dimasukkan di dalam ukuran pencapaian. Ketiga, atensi terhadap resiko faktor di luar kontrol karyawan. Kinerja karyawan seringkali dipengaruhi oleh faktor di luar kontrol mereka, seperti bagian produksi, bergantung pada bahan baku, suku cadang, keadaan mesin, dan peralatan produksi. Jika salah satu hal tersebut nggak ada atau bermasalah, maka akan mempengaruhi kinerja karyawan produksi. Jadi perusahaan harus punya risk management, risiko terhadap hal ini bagaimana. Dan itu harus juga dimasukkan ke dalam indikator pengukuran kinerja karyawan produksi. Jadi atensi risiko terhadap faktor kontrol karyawan ya. Nah, seperti halnya kita ada ini. Saya mengadakan webinar, oke? Ternyata risikonya yang terjadi apa? Down, internet low. Peserta secara akibatnya mendapatkan informasi putus-putus. Nah, jadi kalau terjadi risiko seperti ini, kita bagaimana nih terhadap peserta? Kan gitu. Jelas nggih, Mbak Juwita ya? Iya, Coach. Oke, yang kelima. Nah, ini penting ini, Mbak. Kinerja karyawan, atensi teknologi digital. Kinerja karyawan keuangan secara manual itu beda sama karyawan yang menggunakan teknologi digital seperti aplikasi keuangan. Kok bisa? Ini kinerja karyawan yang memiliki aplikasi keuangan itu bekerja lebih cepat dan tepat dibandingkan pembukaan secara manual. Betul, minimalisir human error ya, Coach. Betul, ya. Nah, jadi apalagi dengan kondisi sekarang seperti ini ya, owner tidak bisa harus standby di perusahaannya, betul nggak? Nah, dia harus punya tools itu. Makanya atensi terhadap teknologi digital. Dan ini yang menjadi poin penting kondisi pandemi. Memiliki standar ukuran pembeda kinerja. Jadi gini, standar kinerja wajib itu ada 3 kinerjanya. Ada yang terbaik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Oke, itu definisi skala ya. Pasti saya sederhananya seperti itu. Keenam, memberikan tantangan kepada karyawan. Jadi gini, standar kinerja itu menunjukkan ukuran kinerja dari minimal hingga maksimal yang dapat diterima oleh perusahaan. Dalam artian, standar minimal kinerja karyawan ialah standar menengah perusahaan, sehingga membuat karyawan bekerja lebih sungguh-sungguh. Dengan kata lain, standar kinerja menantang karyawan untuk bekerja lebih fokus dan serius. Nah, di sini saya ada poin, standar minimal kinerja karyawan ialah standar menengah perusahaan. Maksudnya apa sih? Jadi gini, walaupun nanti karyawan itu mencapai minimal standar kinerjanya, ya, itu bukan standar minimal perusahaan, tapi standar menengahnya. Jadi masih bisa ditoleransi, masih bisa diterima. Tapi itu tidak perlu diterapkan atau tidak perlu disampaikan kepada karyawan ya. Ya, itu Mbak. Jadi apa? Jadi paling tidak perusahaan punya bottom down-nya punya dia. Nggak ada masalah lah. Ya walaupun secara penyampaian terhadap karyawan, kamu harus begini, standarnya harus begini. Oke. Tapi walaupun dia itu terjadi, tidak akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Ya, itu yang maksudnya ya Mbak. Kemudian realistis. Nah, ini yang penting nih. Kok saya sudah buatkan standarnya ini. Oke. Tapi realistis nggak? Realistis gimana? Harus pas, nggak terlalu berat, dan nggak terlalu ringan. Gitu loh. Yeah. Jadi standar kinerja ini itu bisa dicapai sama karyawan yang terkompeten, terlatih, dan memiliki pengetahuan. Gitu loh. Jadi jangan sampai standar yang diterapkan oleh perusahaan itu nggak mungkin. Nah, bagaimana caranya, Coach? Ya, penentuan standar kinerja itu harus melalui survei, harus dilakukan survei dulu standar kinerjanya, disurvei dulu, baru nanti akan ketahuan tuh. Jadi nggak asal bikin standar ya. Kadang-kadang bikin, karena kondisinya sekian, maka standarnya harus sekian. Coba dong dilihat kondisinya gimana. Coba dong dilihat kondisi di lapangan gimana. Makanya sering kali saya bilang sama owner atau pengusaha ya, coba diskusikan terhadap semua karyawan yang ada di perusahaan Anda. Ketika Anda menetapkan kebijakan, itu bagaimana mereka. Gitu loh. Jangan sampai jenengan standar yang jenengan berikan itu buat mereka tambah susah. Gitu loh.
Itu ya Mbak. Jadi yang saya maksud realistis itu ya. Nah, 8. Semua standar-standar tersebut itu harus dapat dicapai dengan ukuran waktu tertentu. Gitu loh. Nah, bagaimana menentukan standar ukuran waktu tertentu? Jadi gini, pasti ada karyawan yang sudah berpengalaman ya. Misalnya begini, coach, misalnya Mbak Juwita berhasil selling produk senilai 10 miliar itu dalam jangka waktu 6 bulan. Oke, yang lainnya bahkan susah. Nah, berarti standarnya yang ada sekarang ialah 6 bulan harus bisa tercapai. Gitu loh. Jangan 3 bulan ya. Lawan yang karyawan yang terbaik aja 6 bulan. Kok 3 bulan? Ngerti Mbak ya? Jadi ada standar waktunya. Yang terbaik itu siapa? Nah, itu yang dijadikan patokan dulu. Coach, boleh interrupt? Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Maskam ini ya. Ya. Silakan. Ya. Dalam kondisi COVID-19 seperti ini, apa yang harus dilakukan, Coach, supaya SDM kita tetap survive, sehingga kita nggak melakukan PHK seperti itu? Sebenarnya kalau yang bagaimana kita karyawan kita supaya bisa survive ya dengan 3 hal ini aja sih sebenarnya loh ya. Poinnya itu bagaimana supaya kita tidak mem-PHK mereka. Tapi ya saya bilang ketika Anda mempekerjakan karyawan awalnya, jenengan kan pasti punya harapan, ekspektasi terhadap karyawan tersebut. Betul. Oke ya. Nah, ketika harapan tersebut terjadi atau harapan tersebut tidak terjadi, jenengan gimana? Mereka makan gaji buta dong. Nah, betul ya. Dengan kondisi pandemi seperti ini gimana caranya? Kosku terlalu besar. Ya toh, kosku aku terlalu besar. Nah, itu tadi saya bilang, bagaimana nih cara ngakalinya? 1, yaitu pemanfaatan teknologi digital. Kedua, upgrade skill-nya dulu. Jadi gini, kita tawarkan kepada mereka, oke, teman-teman karyawan, sekarang kondisinya lagi pandemi nih. Ya, oke, maka kita harus bergerak seperti ini. Kita harus bisa meningkatkan seperti ini. Kita harus punya strategi seperti ini. Gimana caranya? Nah, Anda mau nggak dengan kondisi seperti ini? Anda mau nggak meningkatkan skill-nya jenengan? Itu dulu. Kalau mau, baru jalan. Jadi ini intinya kita bagaimana memaksimalkan secara kondisi yang efisien gitu ya. Untuk betul, bisa yang tadi saya jelaskan ya Mbak, itu ada namanya efisiensi dan efektivitas dalam alokasi biaya karyawan, itu cost follow productivity. Betul. Ditambah lagi dengan yang namanya itu upgrade skill-nya mereka. Ini harus ditawarkan kepada mereka. Jadi jangan sampai hanya dari satu sisi aja, dari sisinya pengusaha aja. Oke, jika ditawarkan kepada mereka, kamu mau nggak dengan kondisi seperti ini? Aku punya tawaran seperti ini. Ya kalau mau gabung silakan. Tapi kita punya persyaratan seperti ini, maka kita bisa survive sama-sama. Tapi kalau kamu nggak mau, ya nggak apa-apa. Oke. Nah, ini nanti saya jelaskan lebih panjang lagi ya, Mbak. Oke, baik. Nah, iya. Nah, ini ya. Mungkin pertanyaannya, efektivitas dan efisiensi biasa untuk peningkatan kualitas kinerja berujung kepada profitabilitas, terutama di masa pandemi. Kok bisa? Ya, pertanyaan ini kadang-kadang nih. Jadi gini, ketika masa pandemi, itu banyak perusahaan yang jatuh bangkrut sama kolaps ya, karena kehilangan konsep, gitu. Kemudian pasar tutup, customer nggak mampu bayar nih, oke, tagihannya membengkak. Dampak PSBB yang mengakibatkan jam operasional berkurang bahkan tutup. Secara otomatis penurunan penjualan hingga 80% ya, dari dampak pengurangan keramaian atau jam operasional. Sehingga para pengusaha harus memeras otak, mengotak-atik biaya dan memangkas beberapa biaya yang akhirnya menyebabkan PHK, sesuai yang tadi yang mungkin ditanyakan sama Bapak Mas kan ya. Nah, menyebabkan PHK di mana-mana. Nah, bahkan bagi pengusaha sendiri berharap untuk bisa bertahan aja bisnis ini masih misteri ini. Gitu loh. Mereka masih berat. Kira-kira usahaku masih bisa jalan apa enggak ya dengan kondisi seperti ini. Di sini saya lihat dari psikologi. Apa maksudnya coach? Gini, kita mau berpangku tangan dan melihat kondisi ini begitu aja tanpa memberikan solusi supaya apa? Perusahaan tetap jalan, karyawan bisa bekerja, bisa nafkahi istrinya. Atau kita harus berpikir, ya apa cara nih? Oke? Nah, inilah yang saya maksud dengan berubah atau punah. Jadi gini, kalau kita menghadapi kondisi pandemi seperti ini, kalau kita pikirannya negatif, terus kita, waduh, ini gimana, kita susah, nanti kita tak bisa jalan. Ya selamanya kita akan susah. Kita tidak bisa berpikir solusi.
Itu negatifnya ya. Jadi mindset ownernya sendiri itu juga akan mempengaruhi dari gerak kinerja perusahaan. Mindsetnya dulu gimana nih? Owner pengen yang selalu positif atau negatif? Kalau dia negatif, ya itu tadi. Tapi kalau dia posisinya positif, bagaimana peluang dan solusinya? Ya tadi, berubah. Oke ya, makanya ada istilah berubah atau punah, terutama di masa transformasi digital seperti ini, pandemi ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini penjualan produk dan jasa itu kan dilakukan secara online ya. Yang sekarang terjadi ya Mbak, banyak ya Mbak secara online ya. Oke, nah mereka pasti menggunakan aplikasi, betul? Ya, menggunakan aplikasi. Nah, supaya apa? Dari jarak jauh gitu ya. Betul. Nah, dan banyak juga perusahaan yang menggunakan aplikasi tersebut supaya bisa mengontrol perusahaan secara real time. Ya, itu yang sering kali terjadi. Oke, nah dengan adanya perubahan paradigma dari yang dulunya manual sehingga bisa harus berjalan secara digital, maka harus ada pemanfaatan teknologi digital demi keberlangsungan biaya itu sendiri. Itu ya, maksudnya gitu. Nah, seperti apa sih ini? Gimana Mbak Juwita? Pertanyaan kembali dari Bapak Yusuf Arif Lukman ya. Bagaimana ini bisnisnya tetap berjalan tanpa mengurangi karyawan gitu Coach. Jadi jumlah karyawannya beliau nggak mau PHK ya, nggak mau mengurangi ya, tapi bisnisnya tetap bisa survive ya. Kembali lagi ke tadi mungkin ya Coach ya, yang untuk kita memberikan edukasi baru ya, gimana cara kinerja karyawan yang baru memanfaatkan teknologi digital ini, begitu ya Coach ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi gini, kita harus punya pikiran alih fungsi ya. Ya. Jadi gini, mindsetnya dulu kita gaji karyawan berdasarkan skillnya. Oh, dia kamu bagian admin, kamu bagian ini. Terfokus kepada satu sisi itu aja, betul ya? Ini pengalaman ya, saya sharing juga ya. Kalau sudah kondisi seperti ini, mau nggak mau, kita tawarkan nih kepada karyawan. Oke, teman-teman, kondisi pandemi seperti ini, kita harus survive. Cuman hanya dua, kita survive, aku masih bisa menggaji kalian, atau kita bangkrut, kita tutup, maka Anda kehilangan pekerjaan. Anda pengen yang mana? Survive atau tutup? Itu dulu ya Mbak. Kita brainstorming dulu mereka ya. Oke, Coach, aku pengen supaya, Pak, kita pengen supaya perusahaan ini tetap jalan dan Bapak bisa menafkahi kami. Baik, kalau mau seperti itu, saya ada solusinya. Dan ini akan benar-benar mengubah comfort zone-nya kalian semua loh ya. Yang dulunya kalian hanya mengurus satu sisi aja, baik penjualan itu aja atau admin aja. Jadi, kalian juga harus bisa mengurusi hal yang lain. Oke, kalian juga harus bisa menjual. Kalian harus juga melakukan hal yang lain. Nah itu, dengan harapan apa? Apa yang kalian lakukan itu bisa membuat perusahaan ini bertahan. Titik vitalnya apa? Sense of belonging karyawan itu sendiri. Karyawan merasa memiliki perusahaan, dan perusahaan itu merasa memiliki karyawan nggak? Ya, itu saya tanya. Kayak pertanyaannya beliau-beliau ini kan berarti apa? Pengusaha ini memiliki rasa memiliki terhadap karyawannya. Jangan sampai mereka dipecat. Kan begitu. Tapi banyak di luar sana Mbak, pengusaha atau perusahaan itu ya sudah, kalau kita nggak punya budget itu ya udah, kita cut aja. Nah, saya tanya balik lagi, karyawan memiliki sense yang sama nggak dengan yang pengusaha itu punya? Itu dulu, punya nggak dia? Oke. Nah, kalau mereka punya, ya kita meruskan sama-sama. Strateginya bagaimana? Kebijakannya bagaimana? Gitu loh. Ya, kita semua harus berubah. Ya, saya bilang di awal, pemanfaatan teknologi digital. Gitu loh. Mereka harus berani belajar. Mereka harus bisa menggunakan aplikasi. Mereka harus punya ide yang bisa untuk membuat perusahaan ini tetap jalan. Gitu loh. Pernah nih ya, contoh ini saya punya dia ini distributor Mbak, salah satu distributor bahan pecah belah ya, distributor pecah belah. Oke, adminnya dulu cuma ngurusi penjualan, adminnya cuma ngurusi piutang, produksi aja dan stok opnam. Oke, nah dari sini bagaimana? Ketika posisi pandemi, ownernya turun, ngomong sama saya, Pak ini gimana nih Pak caranya Pak? Udah Bu, kita ngobrol sama karyawan, kita diskusi bareng-bareng, kondisinya seperti ini. Nah tapi Ibu punya solusinya nggak? Belum Pak, solusinya gimana? Kita harus bisa meningkatkan penjualan. Itu yang paling penting, omset. Karena omset lah yang bisa menghidupi perusahaan. Betul ya Mbak? Duit. Udah.
Kita ngobrol nih. Mhm. Oke, teman-teman di sini ibu nggak bisa menggaji kalian lagi dengan kondisi seperti ini. Mhm. Nah, pertama itu dulu, biar intronya agak sedih ya. Terus gimana Bu? Ya, kita buatkan dulu biar dia juga tahu ya kondisinya ya. Tapi ibu masih berharap kalian tetap bisa bekerja di tempatnya ibu. Mhm. Nah, kalian mau nggak masih bekerja di tempatnya ibu? Itu dulu. Mau Bu, tapi beda ya, kondisinya beda sama yang sebelumnya ya. Maksudnya Bu, yang sebelumnya kalian hanya mengurusi satu sisi, kalian juga harus bisa mengurusi yang lain. Penjualan bisa, ngurusi ini semua bisa, semua apa aja bisa. Artinya apa? Multitask, semua bisa. Multitasking. Ya, multitasking, semua bisa. Oke. Janji ibu kepada kalian tidak akan memecat kalian asal kalian berjanji pada diri kalian sendiri untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi perintah dari ibu. Tuh. Mhm. Ya, kita tanamkan dulu itu yang paling penting di mindsetnya mereka. Iya, iya, iya. Ya, setelah itu ada baik. Nah, tugasnya apa? Ya itu tadi kita mengevaluasi nih ya. Oke, penjualan. Yang bagian admin, kamu coba sekarang gunakan Instagram kamu, gunakan Facebook kamu, gunakan kenalan kamu, gunakan semua resource yang kamu punya untuk bisa jualan. Iya, yang Oke. semula mungkin nggak kepikir dulu ya Coach yang untuk promo di sana gitu ya. Ya, jadi jangan berpikir bahwa aku digaji karena aku cuma bagian ini tok kok. Nah, itu yang nggak boleh. Sekarang kita harus berubah. Makanya saya dibilang tadi ada namanya cross Betul. training ya, semuanya bisa ya. Gitu loh. Iya. Oke. Dan Nah, harus ada rasa memiliki betul. keperusahaan ya Coach. Nah, itu. Jadi Menemukan rasa itu. betul. Jadi karyawan mengeluarkan semua daya yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki. Tapi aku nggak bisa jualan. Benar, kita tidak menuntut mereka untuk berjualan, tapi kamu harus jualan. Nah, di sini ada namanya, saya sebut nama saja, misalnya Mbak Juwita ya, misalnya ya. Oke, Mbak Juwita ini salesman-nya mereka, salesman-nya ibu ini yang top, dia bagus. Ibu ini minta kepada Mbak Juwita, tolong jenengan atau jeneng Mbak Juwita ajarkan gimana sih Mbak Juwita itu jualan selama ini, kok bisa bagus terus. Nah, tolong ajarkan, jangan pelit, ajarkan kepada semua. Nah, diajarkan semuanya. Oke. Setelah itu mereka dapat knowledge, mereka dapat ilmu. Coba dilakukan. Bahkan ibu aja, ibunya bilang, bahkan ibu aja, walaupun seorang owner, tapi ibu juga tetap jualan loh. Ibu juga tetap telepon sana, tetap telepon sini, tetap jualan. Jadi apa ya? Istilahnya saya bilang cost follow productivity. Biaya yang kita keluarkan untuk karyawan, ya itu berujung kepada produktivitas karyawan. Nah, produktivitasnya apa? Ya tadi dia karyawan ini bisa kerja jualan. Karyawan ini juga bisa ngurusi pembukuan. Nah ini penyakitnya biasanya penyakit sales ya. Penyakitnya sales itu biasanya itu lemah di bagian administrasi. Lemah di bagian administrasi. Wis penting aku jualan aja, report bagian admin aja yang ngurusi. Kadang-kadang yang namanya penjualan itu gegeran sama bagian admin. Betul nggak? Iya, iya Oke. betul. Betul ya. Nah, kedua juga gini. Kadang namanya sales juga atau bagian penjualan itu juga gegeran dengan bagian produksi. Betul? Karena nggak cepet-cepet siap barangnya ya Iya, Coach ya. barangnya kok nggak cepet siap sih, barangnya kok begini, dipres Iya. terus, dipres terus. Terus nggak, Betul? betul. Suatu saat barang karena barangnya ini lambat datang, customernya lari. Betul? Betul. Ya. Loss sell. Produksi sudah menyiapkan banyak permintaannya kan? Ternyata nggak terjual. Produksinya marah-marah. Piye toh? Gimana toh Mbak? Katanya butuh produksi ini, butuh ini, barang ini. Nah, terus nggak terjual gimana? Benar ya? Nah, ini komunikasinya ini nggak jalan ya. Ini yang sering kali terjadi. Nah, saya lihat biasanya owner pasti membela pemasaran. Ya nggak, walaupun nggak semua ya. Karena apa? Yang dia pikir ya pastinya pemasaran menghasilkan duit, ya kan? Ya udah sabar aja. Nah, di masa seperti ini itu nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Iya, Coach Andi, mohon maaf, ini ada beberapa pertanyaan masuk, boleh saya? Boleh. Ya. Dari Bapak Nizar Anwaruddin ya, izin bertanya Bu Juwita, di tahun 2021 ini
kira-kira bisnis di sektor mana yang berkembang gitu Coach dari Bapak Nizar Anwaruddin? Oke. Ya, bisa Kalau dijawab. bicara sektor apa gini, kalau yang paling hancur sendiri itu kan sektor yang berhubungan dengan keramaian ya, Pak. Seperti perhotelan. Oke. Itu yang banyak pariwisata ya terutama ya. Karena ada posisi lockdown, PSBB dan yang lain. Jasa ya Coach. Jasa ya. Oke, penginapan Jasa dan yang lain. pariwisata, ya. Tapi gini, saya tanya sama Mbak Juwita. Mbak Juwita pernah jalan-jalan nggak keluar di Surabaya ataupun di kota di Jawa Timur? Masih lihat ada hotel yang buka nggak? Masih ada. Masih ada. Ya. Padahal mengatakan bahwa sektor perusahaan hotel, sektor usaha hotel itu tutup ya, katanya ya mengalami penurunan. Tapi masih itu buka kan? Buka, bahkan Masih. ada yang jadi ini Coach, apa namanya, misalnya mereka menerima sebagai wisma menginap untuk para medis ya, para medis perawat pasien COVID seperti Iya, itu. penginapan para nakes ya. Betul. Nah, banding masih bisa jalan kan? Ya, berarti kan Masih mereka bisa. apa? Alih fungsi ya. Mereka alih fungsi. Betul ya, alih fungsi. Ya, betul. Asal profitnya tetap jalan, kan gitu. Betul, Makanya saya bilang perubahan, adanya perubahan. Oke ya. Nah, sekarang saya tanya juga sama Mbak Juwita. Kira-kira yang di media ya, sektor ini yang tutup, banyak sektor yang ini. Coba pada kenyataannya, masih tetap ada yang buka nggak? Pasar, masih tetap ada yang buka. Betul. Iya kan? Ya. Konstruksi, masih tetap ada yang jalan. Iya, media digital pun ya Coach seperti Femina Magazine ya, majalah Femina pun mereka akhirnya punya konten Instagram, punya konten Facebook, bikin digital marketing untuk bisa tetap tertarget pasarnya. Akhirnya mereka ke sana. Mungkin dulu nggak ada pemikiran ke sana dan itu kan lebih paperless ya. Betul. Mereka bikin kegiatan seperti itu, tapi Betul. tetap eksis lah intinya. Betul. Itu. Jadi kalau saya bilang bisnis apa aja, ya bisnis apa aja bisa. Asal bisa berubah nggak, bisa memanfaatkan kemampuan teknologi nggak. Jadi enggak semua, ya itu ya. Bisa memanfaatkan teknologi, bisa menangkap peluang, berani berubah nggak. Itu loh. Karena gini, pada dasarnya kan pengusaha membuat perusahaan untuk dapat duit, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan profit. Itu ya, key-nya di situ ya. Oke, bukan egonya mempertahankan bahwa bisnisnya harus hotel, bisnisnya harus ini. Beda ya. Oke, hotel atau apa itu hanyalah media, sarananya saja, usahanya dia. Ya kan memang kondisi jadi untuk hotel resto mungkin ada yang Iya. Kalau untuk resto ya Coach ya, mungkin ada yang sudah pakai aplikasi, bisa ordernya tidak di tempat, pakai cashless gitu kan ya. Jadi masih tetap bertahan meskipun kita physical distancing ya Coach ya. Betul. Jadi ada ini kemarin waktu saya di Jakarta ya Mbak, waktu saya di Jakarta itu posisinya setelah PSBB ya. Nah, setelah PSBB, saya kan datang ke resto itu ya kan. Nah, saya diajak sama teman saya, kita gunakan aplikasi ini Pak. Apa itu? Kita cukup pesan tek lewat menunya ini aja sudah langsung didatangkan loh Pak. Oh gitu, kita nggak perlu datang ke kasir, nggak perlu Pak. Terus pembayarannya gimana? Loh, saya sudah ada deposit dana di aplikasi itu Pak, jadi sudah langsung pembayaran secara cashless. Wih. Sampai segitunya pemanfaatan. Sampai begitunya. Ya. Oke. Jadi pelayan, waiters tetap mengantarkan barang, tetap memberikan barang kepada customer. Gitu loh. Tapi secara arus keuangan dan ya itu kan menerapkan social distancing kan ya. Jadi cukup pemesanan via aplikasi aja sudah jalan. Mencegah kebocoran juga ya dari ya Pak, itu pasti. Ya kan, ya namanya kita nggak tahu ya, kadang sales pegang duit, apalagi pembelian pegang duit. Yang namanya pegang duit kan pasti ya ada selipnya ya. Manusia. Oke. Iya. Sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau terus menerus itu namanya kebocoran keuangan. Berarti ini kembali ke mindset ya. Coach ya, untuk pertanyaan Pak Nizar Anwaruddin, semua bisnis pada dasarnya bagus-bagus saja ini Pak. Bagus-bagus saja. Iya, yang pasti harus mau transformasi ke arah digital gitu ya Coach ya. Bagaimana implementasinya tergantung jenis bisnisnya nanti. Betul, itu. Karena mungkin buka website gitu ya Coach ya. Betul. Sekarang jenengan juga lihat pemasaran via Instagram. Halo, Mbak? Pemasaran via Instagram dan medsos sekarang banyak meningkat loh. Lazada dan yang lainnya meningkat. Iya. Gitu loh. Iya. Oke, GoFood dan yang lain itu sudah jalan. Gitu loh.
lebih dulu malah mereka sebelum pandemi ya. Lah, Sudah karena siap-siap. mereka sudah menangkap Tinggal- peluang untuk itu. Nah, tinggal take off aja. Jadi seperti video revolusi industri tadi ya, Coach ya. Betul, betul, Perusahaan startup ini yang meraih keuntungan di betul, era pandemi ini betul, pada akhirnya gitu ya. betul, 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 Oke. betul sekali. Makanya kan, Oke, Coach ini bersambung ya dari Pak Danang ya, Coach ya. Ini hampir mirip juga yang ditanyakan. Merubah mindset dampak pandemi ini dimulai dari mana ya gitu. Dari Pak Danang. yang paling penting satu, dari ownernya sendiri dulu. Dari ownernya. Dari ownernya dulu. Oke, Iya. karena owner yang punya kendali utama terhadap perusahaan itu. Betul ya. Karyawan, manajer semua tinggal ngikut aja apa kata owner. Ya, decision maker ialah owner. Iya. Itu yang paling iya. penting. Terjawab ya Pak Danang, dari owner atau dari diri kita sendiri ya? Yang Ya, harus itu bisa aja dulu. mengubah mindset-nya, ya. Nah, Selanjutnya- yang beratnya di sini, Mbak, mengubah mindset ini yang sangat-sangat berat, apalagi mereka yang sudah totok kepada cara tradisional. konvensional ya. Wah, tapi it's okay, as long they can survive, it's okay. Selama mereka masih bisa, bisnis mereka masih bisa bertahan, nggak ada masalah, kan gitu. Tapi ya kalau Baik, mereka nggak bertahan, ya it's time to change. Tuh, ya. Iya. Nah, Oke. makanya Saya lanjut dari Pak Gimana? Yusuf Arif, pertanyaan. ya gimana, Mbak? Pertanyaan kembali Coach dari Pak Yusuf Arif ya. Apakah tidak apa-apa jika kita melakukan shifting agar bisnis tetap berjalan? Shifting di sini ya. Mohon diulangi, Mbak. Mohon diulangi, Mbak. Apakah tidak apa-apa jika kita melakukan shifting agar bisnis tetap berjalan? Ini pola kerja shift gitu atau bagaimana Pak Yusuf Arif Lukman? Oke, shifting atau pergantian ya. Iya, Oke. mungkin demikian. Jadi gini, nggak masalah sih. Shifting kan gini, shifting itu terjadi ketika jam operasionalnya itu panjang, melebihi dari standar kerja yaitu 8 jam. Betul ya, Mbak? Betul. Nah, shifting itu baru terjadi. Tapi selama jam kerjanya itu tidak, maksudnya tetap aneh ya, nggak ada shifting, nggak ada pergantian jam. Oke. Nah, pertanyaannya saya, operasional perusahaan sekarang ini diperpendek atau diperpanjang? Ya karena mengikuti PSBB ini ya Coach ya. Iya, Harusnya kan dan- diperpendek sudah jam 7 Betul. udah selesai. Betul. Siapa Dulu tahu. ada cucian mobil yang 24 jam. Semenjak ada gara PSBB, sekarang bukanya jam 7, tutupnya jam 9. Betul nggak? Iya, betul. Secara otomatis dia mangkas kan, mangkas jam operasi otomatis profitnya juga berkurang kan, karena dia tahu oh biasanya malam-malam banyak yang datang, betul nggak? Iya. Secara otomatis apa? Memangkas karyawan nggak? Nah, Iya, itu loh. betul. Makanya saya bilang gini ya, sebelum kita memutuskan untuk shifting atau sebelum kita memutuskan menambah karyawan atau bagaimana, coba dianalisa dulu, pahami kondisi sekitar dulu, pahami dulu, itu dulu, pahami dulu, oke? Jadi baru kita bisa menentukan langkah yang terbaik apa. Makanya harus ada namanya surveinya. Kita ngelihat dulu, kita ngobrol juga dengan karyawan, kita melihat apa ya situasi sekitar. Baru kalau kita sudah tahu, oh benar kondisinya seperti ini, maka langkah opsinya seperti apa? Kita buat, oh ini A, B, C, D. Nah, setelah langkah opsi A, B, C, D ini sudah dibentuk, terus teknisnya gimana? Strateginya gimana? Kan gitu. Strateginya A, strategi B, strategi C. Nah, untuk menerapkan strategi ini harus ada namanya KPI-nya supaya ini bisa dijalankan. Nggak hanya sekedar cuma strategi doang, buat aja, habis itu sudah nggak jalan. Banyak pengusaha tahu secara teoritis, oh strateginya begini, oh caranya begini, tahu. Fakta di lapangan zero. Itu saya sering temui. Aku tahu coach, caranya gini. Terus melakukannya gimana pertama kali? Cara ngelakonnya piye? Lah. Itu loh. Mereka hanya tahu textbook tapi nggak tahu secara praktikalnya gimana. Ini saya bilang ada kekurangan dan kelebihan ketika pemanfaatan teknologi digital. Kita bicara jeleknya dulu ya. Oke, untuk pemanfaatan teknologi, apalagi digital, itu biasanya ribet buat generasi tua. Apalagi yang mereka sekarang dalam kondisi umur sekitar 50 atau 45 tahun ke atas. Dan sudah mengabdi lama di perusahaan biasanya. Betul. Gitu ya. Ya, yang mereka tunjukkan ialah pengabdian. Iya. Betul. Nah, pertanyaan saya, pengabdian bisa dijual nggak ketika masa pandemi? Benda, ini saya tanya ya, saya tanya secara fair aja. Pengabdian bisa nggak
dipakai dengan kondisi pandemi seperti ini. Oke. Iya. Nah, bagaimana pengabdian yang berkualitas itu yang dibutuhkan. Nggak cukup pengabdian aja ya. Nah, Kualitasnya harus ditingkatkan. betul. Nah, ini kekurangannya transformasi ya digital ya. Karena apa? Itu agak ribet atau susah ketika itu diajarkan kepada generasi tua. Itu pertama. Kedua, harganya cukup mahal. Betul tidak? Setahu saya dapat informasikan buat aplikasi kontrol, aplikasi pelayanan yang di restoran itu sampai budget sampai berapa? Kalau nggak salah itu sekitar 10 juta atau 20 juta per tahun mereka sewa untuk bisa aplikasi seperti itu. Yang bisa mobile tadi ya, Coach ya? Gitu loh. Bahkan bisa lebih, tergantung kondisi pengennya gimana. Kan customize ya. Oh iya, mengikuti permintaannya. Betul. Betul. Nah, itu investasi. Saya bilang ini investasi. Itu investasinya sangat mahal. Oke. Yang ketiga, ya ini seperti yang kita alami saat ini. Rawan dengan listrik, rawan dengan yang namanya jaringan internet, dan rawan dengan namanya bug atau kesalahan dari sistem. Oke. Ini tadi kita WFH ya. Kita webinar ya, Mbak. Tapi posisinya ketika jaringan internet saya down, mempengaruhi peserta. Betul tidak? Mempengaruhi informasi apa yang sampaikan. Seharusnya tadi ada beberapa video yang bisa saya sampaikan, ternyata kepotong karena nggak bisa, lagi down. Ternyata tiba-tiba naik lagi. Okay. Seharusnya saya penyampaian secara utuh, lengkap, cepat dan tepat. Akhirnya apa? Molor nih. Saya lihat ini jamnya molor ya. Saya nggak ada masalah. Molor kita. Ya, karena itu tadi, karena kejaringan internetnya down. Itu kelemahannya. Mau tidak mau. Oke, kemudian ketika jaringan listrik mati nih, ya jaringan listrik mati, ya sudah PLN perawatan dan yang lain. Kadang-kadang juga entah karena hujan, posisi kemarin ketika posisi hujan deras, salah satu tiang listrik atau kabel dimatikan untuk maintenance, karena hujan lebat dan yang lain. Nah itu pengaruh kan? Nah, oke. Kemudian yang ketiga ketika ada namanya virus atau bug. Oke, tiba-tiba nggak bisa dijalani, tiba-tiba ada muncul begini. Ya kita tahu ya, namanya virus tuh selalu muncul. Seperti COVID juga, kan gitu ya. Nah, ini kekurangannya. Kekurangan yang dalam transformasi digital. Dan ini pengusaha harus tahu dulu. Kelebihannya apa? Satu, penggunaannya menggunakan teknologi digital itu mudah dalam mengontrol usaha mereka kapan dan di mana saja secara real time. Oke, contohnya ya, ketika saya di posisi sekarang saya webinar, betul. Tapi saya tetap bisa mengontrol klien saya. Saya bisa mengontrol report mereka bagaimana. Itu loh. Saya masih bisa mengontrol kondisi perusahaan saya gimana. Itu bisa. Saya ada pasang CCTV, ya tahu saya buat karyawan tinggal ngikut. Jadi saya tahu per hari ini penjualan masuk berapa. Per hari ini pengeluaran yang keluar berapa, barang apa saja yang keluar, itu semua tercatat. Saya bisa ngecek itu. Nah, kalau kita posisinya seperti ini ya Mbak, jadi kapan saja dan di mana saja, mau malam hari, mau pagi hari, mau kita di Jakarta, mau kita di rumah, mau kita di mana, itu bisa. Itu baru namanya usaha. Itu loh. Mereka benar-benar manfaatin waktunya, nyantai. Pemilik kok, kenapa? Ada sistem yang jalan, yaitu autopilot itu tadi. Benar-benar jadi bisnis owner ya. Nah, mereka didukung sama kita di aplikasi usaha itu sendiri. Jenengan saya tanya, jenengan tahu McD ya? Tahu kan ya, McD, KFC dan yang lain. Pernah nggak ownernya nungguin itu outletnya itu? Enggak. Ya oke. Di kelas 10 pernah nggak lihat ownernya itu nungguin outletnya itu? Iya, enggak ya. Nah, Alfamaret pernah nggak melihat ownernya tuh nungguin toko per toko? Enggak kan? Loh, itu. Ya karena sistemasinya jalan dan didukung juga mereka memanfaatkan kemampuan teknologi. Nah, untuk bisa memanfaatkan teknologi didukung sama kemampuan karyawan. Makanya tadi saya bilang ada upgrade skill. Iya. Upgrade skill dan transformasi digital ini ya, betul. Coach ya. Saya bisa operasionalnya bisa jalan. Walaupun saya owner, saya punya sistem manajemen yang bagus, punya tools yang bagus, tapi karyawan saya nggak bisa mengoperasikan aplikasi itu, ya percuma, sama aja. Iya. Kalau bicara soal aplikasi ya, Coach ya,
Kalau untuk yang generasi tua tadi, generasi pengabdian lama gitu ya di perusahaan. Nah itu mungkin harus dipikirkan ya Coach, bagaimana mendapatkan aplikasi yang user friendly seperti itu. Ibarat Betul. kata sekarang nenek-nenek pun ya bisa pegang HP, bisa main WhatsApp, bisa main Instagram gitu kan ya. Jadi aplikasi ini harapannya semudah bermain media sosial gitu ya Iya. Coach ya. Jangankan nenek-nenek, Mbak. Sekarang kita itu aja orang tua ya, kadang-kadang itu kalah sama anak kecil. Anak kecil itu jauh lebih paham HP. Iya, Betul ya? Iya. Nah, Iya. itu. Betul, Jadi betul. jadi kita harus bisa. Nah, bagaimana kita memanfaatkan itu dari sisi positifnya ya? Maksud saya itu. Oke. Sisi Baik, positifnya di iya. situ. Oke, saya lanjutkan ya. Dari Iya, tadi Coach. tahu ya, Pak. Kedua, dengan pemanfaatan teknologi itu kita bisa mengefektifkan dan mengefisiensi biaya operasional yang muncul. Maksudnya gimana? Contohnya gini, ada sebuah perusahaan di divisi keuangan, mereka punya, saya anggaplah 3 karyawan, 1 kasir, ya, 2 accounting, 3 bagian penjualan atau adminnya ya. Oke. Saya ambil rata-rata gaji mereka itu 3 sampai 5 juta per bulan. Oke. Anggaplah 3 juta sampai 5 juta. Berarti sebulannya untuk ngurusi kontrol keuangan perusahaan mengeluarkan duit 9 sampai 15 juta per bulan. Betul? Oke ya, 3 sampai 5 kalikan 3 berarti 9 sampai 15. Kalau itu dihitung per tahun, maka ketemunya 108 sampai 180 juta per tahun. Biayanya yang dikeluarkan untuk gaji karyawan ngurusi keuangan. Keuangan saja. Untuk ngurusi keuangan saja. Setahun. Paham ya? Nah, divisi accounting ya. Oke. Dan ada hebatnya lagi. Owner atau manajer juga harus ngecek di lapangan. Ngecek pembukanya secara manual. Betul. Mereka harus datang ke kantor. Mereka harus ngecek satu persatu kalau ada yang salah. Betul nggak? Kadang-kadang ya. Belum tentu selesai ya Coach ya. Masih dibuat katanya. Betul. Belum tentu selesai. Ya namanya manual ya. Ini permasalahan-permasalahan yang sering kali terjadi di lapangan dan sering saya hadapi. Oke. Nah, gimana kalau sekarang kita menggunakan aplikasi? Contoh, aplikasi yang sekarang itu ada aplikasi. Saya nggak sebutkan merek ya, karena saya tidak mau jualan apa di sini ya. Ada aplikasi harganya 20 sampai anggaplah 100 juta. Itu dengan sistem per tahun. Sistem sewa ya, Coach. Sistem sewa. Ya. Berapa penghematannya? 8 sampai 80 juta. Kan aja. Iya, betul. Tapi ada yang hebatnya, nggak perlu owner datang ke kantor. Selesai. Nggak perlu ngecek satu persatu, cukup lewat aplikasi kecek semua. Hebatnya teknologi itu. Yang ketiga, ini yang penting, kebocoran keuangan dapat dilihat, dapat diatasi. Karena posisinya cashless. Karyawan nggak pegang uang. Terkontrol semua. Masuknya berapa? Kan semua via virtual. Seperti yang tadi bilang, ada uang masuk di deposit. Nah, penjualan potong depositnya customer. Iya. Enak kan? Udah. Iya. Oke. Nah, cuman gini. Walaupun ini semua kelihatannya bagus, tapi kalau tidak didukung sama SDM yang bagus, percuma. Iya, nggak jalan juga. Nggak jalan. Punya tools yang bagus, SDM-nya nggak kompeten ya. Nggak jalan. Bohong ya, Coach ya. Oke. Nah, oke. Itu ya Mbak, dari sini sudah jelas ya? Baik ya, cukup jelas Coach Oke. ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Saya singkat aja ya, karena ini mungkin slide-nya masih banyak ya. Nanti saya, oke. Jadi yang saya maksud efektivitas dan efisiensi biaya paling tidak bisa dipahami ya. Yang dimaksudnya itu seperti apa ya? Kan gitu. Jadi masuk akalnya dari mana? Apa saja? Maksudnya apa sih? Nah, ini kan menekan biaya operasional ya Mbak. Untuk biaya operasional apa saja sih yang bisa ditekan? Nah, atau apa saja yang bisa dilakukan agar biaya operasional dapat ditekan? Ya, tadi saya bilang, satu, manfaatkan otomatisasi, ya, pemanfaatan teknologi digital ya. Kedua, mengurangi atau menekan biaya overhead. Seperti apa sih overhead itu? Dalam biaya operasi jangka panjang.
biaya sewa kantor, gedung, dan yang lain, utility, tagihan, telepon, asuransi, dan pajak. Seperti apa? Contohnya gini, ketika dalam masa normal, karyawan itu kosnya paling banyak di dalam biaya transportasi, terutama yang posisinya jauh dari kantornya atau perusahaannya. Betul? Ya, itu biaya operasionalnya karyawan. Oke, dengan sekarang kondisi WFH, secara otomatis menghemat biaya nggak mereka? Menghemat biaya, Menghemat biaya. tapi mereka harus juga keluar duit buat pulsa, karena supaya internetnya jalan. Iya. Loh, ya kan? Oke. Nah, sekarang gini, memanfaatkan biaya sewa dan dulu mindsetnya kantor yang bagus, perusahaan yang bagus itu didukung punya kantor yang mewah, yang bagus dan yang lain. Sewa nggak masalah. Sekarang percuma saya Virtual bilang. ya, pakai virtual office ya, pakai Yap, co-working pakai space virtual aja office. bisa. Betul. Karena yang orang lihat kan kadang itu bukan Iya, kayak kantor, virtual tapi apa? office. Produkmu apa? Jasamu apa? Pelayananmu seperti apa? Iya, betul. Gitu loh. Gojek yang dilihat apa? Gojeknya, bukan PT Gojeknya kan? Iya, nggak punya armada juga Gojeknya Loh, kok. betul. Apa kita harus berbondong-bondong datang ke kantornya Gojek untuk ngecek, untuk pesen? Kan enggak. Iya, betul. Ya, nah oke. Ketiga ya, itu tadi ada namanya layanan. Nah, untuk bisa itu semua ya harus milih lah apa ya perusahaan yang kompeten untuk mendukung sistem masif tadi. Ya carilah perusahaan layanan IT yang bagus. Saya cari di sana pasti banyak yang bagus. Artinya apa? Iya. Layanan ke IT atau transformasi digital yang bagus yang bisa mengcover risiko tadi 3 yang saya sebutkan di atas tadi. 1, terkait yang namanya itu ribet bagi generasi tua. Berarti layanan artinya ini juga harus bisa mengajarkan secara mudah untuk generasi tua. Jadi generasi tua ini bisa memahami. Tuh. Ada trainingnya. Trainingnya, betul. Yang kedua, harganya cukup mahal. Nah, ini kalau saya bicara mahal ini, relatif ya. Relatif ya. Kalau saya itu punya rumus gini. Kalau kita punya duit, barang apa saja itu murah. Kalau kita punya duit. Iya. Betul. Tapi kalau kita nggak punya duit, barang semurah apapun itu mahal. Betul nggak? Iya. Ini ada ibu yang open mic, betul ya Bu ya? Setuju Iya, ya? Betul sekali. Kalau kita punya duit banyak, apapun bisa kita beli. Iya Bu Siti ya. Gimana cara dapetin duit yang banyak ini ya Bu? Gimana bisa profitable ini usaha kita? Iya, usaha kita harus keras. Seperti Mas Coach Andi ini kan keras ini kerjanya. Saya belajar dari ini Coach ini. Luar biasa kalau Coach Andi. Luar biasa Bu. Iya. Oke. Ada yang ditanyakan atau gimana? Saya lanjut ini, Mbak Juwita. Ini masih ada sesi kedua nanti ya Coach ya, Mbak Juwita. Iya. Waktunya sampai jam berapa ini? Yang pertama, yang pagi ini. Ya, ini kita sudah mau selesai ya Bu ya. Sudah mau selesai. Tinggal satu lagi ya. Iya. Tinggal satu bahasan aja Ibu Siti. Iya. Betul, terima kasih. Oke. Nah, secara otomatis kalau kita bisa meningkatkan berarti secara efektivitas dan efisiensi biaya, maka kita bisa meningkatkan produktivitas bisnis, profit perusahaan naik secara signifikan dan berkelanjutan, dan usaha bisa bertahan dan maju walau di masa pandemi. Ini ya poinnya ya Mbak. Oke, sekarang saya bicara slide yang ketiga tentang sistem manajemen yang terintegrasi. Maksudnya apa sih sistem manajemen terintegrasi? Saya kasih poinnya langsung ya. Sistem manajemen terintegrasi atau terpadu ialah sistem manajemen yang mengintegrasikan semua sistem dan proses organisasi dalam satu kerangka lengkap yang memungkinkan organisasi untuk bekerja sebagai satu kesatuan dengan tujuan yang terpadu atau terintegrasi. Kalau kita bicara namanya sistem manajemen, Mbak, macam-macam ya. Ini ada namanya sistem manajemen mutu. Kalau kita kenal sistem ISO 9001. Oke, ada juga namanya sistem manajemen lingkungan atau ISO 14001. Ada juga yang namanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kita sebut dengan 45001. Betul? Nah, pertanyaannya, mana yang lebih didahulukan? Pasti semua menuntut jadi prioritas. Betul. Apa semuanya jadi? Nah, pertanyaan gini, terus
Kalau semua prioritas, bagaimana Coach saya harus menjalaninnya? Betul ya? Contoh, kalau personal K3 sedang melakukan kegiatan K3, slogannya apa? Safety first. Nah, tapi sisi yang lain, ketika tentang program mutu, slogannya quality first. Gitu loh. Yang ketiga, kalau pemilik perusahaan tuntutannya cuma satu, duit first atau profit first. Nah, dari semua, mana yang mau didahulukan? Ya, semuanya penting. Semuanya prioritas. Tapi tergantung urgensinya. Nah, oke. Terus, caranya gimana, Coach, supaya semua bisa sama-sama jalan? Oke. Biasanya gini, ini. Supaya semuanya bisa jalan, ya semuanya harus dijadikan satu. Ya manajemen mutu, manajemen lingkungan, dan manajemen kesehatan keselamatan kerja. Itu sebagai contoh. Dijadikan satu. Nah, terintegrasi semua. Itu caranya. Bagaimana dan detailnya seperti apa? Ya nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang berikutnya ya. Oke. Baik. Nah. Oke. Dan ini yang. Jadi gini, Mbak. Iya. Gimana? Iya, Halo. Iya, nggak apa-apa. Mungkin waktunya juga ya. Kalau kesempatan ini kita sudah melebihi Ya, batas 1 jam. Oke. Jadi gini, Mbak. Sederhananya ya, sistem manajemen itu, perusahaan itu, mau dibuat atau menyusun, itu harus melihat situasi di lingkungan perusahaan itu dulu. Itu yang penting. Ya. Mau mutu kah, mau lingkungan kah, mau kesehatan, mau apa aja, lihat kondisi perusahaan dulu. Mana yang paling urgent? Betul. Urgensinya mana yang paling dibutuhkan, mana yang menghasilkan duit, mana yang memberikan dampak secara langsung. Itu kuncinya. Udah. Baik. Ya, jadi itu. Jadi saya langsung ngambil kesimpulan aja ya, karena untuk menghemat waktu ya. Jadi dengan adanya upgrade skill human capital, ya toh, dan kita juga melakukan efisiensi dan efektivitas di dalam pembiayaan, dalam biaya-biaya yang keluar semua, dan kita juga memiliki sistem manajemen yang terintegrasi, secara otomatis inilah yang menyebabkan perusahaan bisa bertahan di masa pandemi. Itu sih, gitu loh. Jadi cuman key-nya itu, oke? Upgrade skill SDM Anda, oke? Efisiensi dan efektifkan biaya operasional atau biaya perusahaan Anda. Ketiga, miliki sistem manajemen yang terintegrasi dan manfaatkan kemampuan teknologi digital. Maka itu bisa membuat perusahaan Anda bisa bertahan di masa pandemi. Itu aja sih. Ya, Monggo. jadi 3 poin ya, Coach. Ya, Bapak Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan kembali mungkin dari Bapak Ibu yang masih bergabung ya? Untuk materi kita pagi ini, jadi 3 poin penting bagaimana kita bisa melewati, bahkan kita ketika pandemi ini berakhir sudah siap take off ya. Jadi nggak bingung mesti berbuat apa. Gimana kita yang pertama harus update skill dari manajemen sumber daya manusianya karyawan di perusahaan. Human capital ya, Mbak? Human capital. Ya. Ayo. Human capital, ya. Ya, modal ya. Kita jangan bicara sumber ya, kita bicara modal ya. Karyawan bagian dari perusahahan, modalnya perusahaan. Oke, Coach. Itu yang paling penting. Iya. Baik, kemudian memangkas biaya tanpa mengurangi produktivitas atau kualitas kinerja ya. Bagaimana caranya? Dan meningkatkan kualitas malah. Iya, justru malah meningkatkan kualitas. Nah, ini yang harus dipelajari. Kemudian bagaimana kita mengikuti transformasi digital. Jadi sebuah sistem digitalisasi ini sangat kita perlukan sebagai tools untuk mendukung dari semua proses yang akan kita jalankan. Betul itu sekali. Ya, betul. Oke, iya. Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan di kesempatan kita ini? Iya. Atau mungkin sudah cukup jelas ya, Coach Andi, nih Bapak Ibu peserta seminar, kami akan memberikan sertifikatnya ya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Nanti akan kami berikan via email ya. Begitu ya, Coach Andi ya. Oke. Iya. Oke. Ini untuk yang Mbak, ini saya bisa video bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ada sih satu video, Mbak, yang intinya tentang kesemuan itu tadi karena sinyalnya kurang baik ya. Tapi enggak apa-apa, nanti saya kasihkan aja. Iya. Jadi nanti masih ada pertanyaan mungkin Mbak Juwita, itu tadi saya lihat di chat
Masih ada Oh, iya. pertanyaan? Masih ada Mas, pertanyaan ya Ibu ya dari Mas Taba. Super sekali Iya. Coach Andi. Maaf mau tanya. Kualitas kerja sudah, transformasi digital sudah. Sudah. Apalagi yang belum gitu. Enggak, Gitu ya, Pak lu malah Taba saya ya? tanya. Maksudnya gimana? Pertanyaannya gimana nih? Oke. Kayaknya ini hopeless ini Pak Taba ini jadinya. Oh, sebentar. Eh, Cuma bahan baku sekarang kok naik semua ya, terutama bahan import. Alasan bahan baku import naik apa ini Coach Andi? Ya, Gitu. kalau namanya impor ya Mbak, ya kan kita berarti kita bicara negara orang atau bicara orang lain ya. Betul ya. Ya, ini berarti pelajaran ekonomi nih. Tapi enggak apa-apa ya. Intinya begini, kenapa bahan baku import naik? Satu, kurs dolar atau kurs nilai mata uang itu naik. Iya. Kemudian bahan bakunya yang biasanya mereka bisa jual, mereka pakai sendiri untuk kebutuhan dalam negeri. Ya, itu. Karena saya rasa kalau pertanyaan ini ya kenapa bahan impor naik? Biasanya nanti kalau saya ya ditanya ya sama saya ditanya, Pak ini kenapa bahan baku impor naik? Jadi kan sudah nanyakan nggak sama salesnya Mbak yang jualan? Kenapa harganya naik? Loh, ya saya bicara lapangan aja ya, saya nggak bicara teoritis ya. Kalau kita bicara kenapa nih kok harganya kok naik? Ya pasti salesnya sudah tahu jawabannya. Ya karena harganya naik Bu, bahan bakunya ini naik Bu. Yang bahan bakunya naik karena dipakai yang biasanya dulu bisa dijual, sekarang dipakai sendiri Bu. Gitu loh. Kenapa bahan bakunya bisa naik? Kenapa bahan baku dipakai sendiri? Ya itu tadi Bu, yang karyawan produksinya sendiri berkurang Bu, karena lockdown, karena corona, yang sakit lah, ya berantai loh, banyak macam-macam. Nah, terutama bahannya dari Cina ya. Dari Cina ini. Iya. Nah, karena kita ketahui, yang namanya bahan baku dari Cina, yang biasanya mereka jual, mereka pakai sekarang untuk kebutuhan dalam diri mereka sendiri. Iya, Itu saya tahu. Karena saya juga pegang namanya perusahaan pecah belah yang menggunakan bahan bakunya itu aluminium dan besi ya juga ya untuk membuatkan bahan mereka. Itu naik semua. Jadi itu ya kalau pertanyaannya kenapa bahan baku impor itu naik ya. Itu kan dulu. Tapi kalau pertanyaannya Nah, ini saya ada lihat ini apa? Kalau boleh berpendapat ubah dulu mindset, barang impor lebih bagus dari bahan lokal. Betul ya? Nah, ini pertanyaannya, Coach, kalau bahan baku import ini naik, terus kita harus bagaimana? Kan gitu. Iya. Ya gunakanlah bahan lokal. Kan gitu. Gunakanlah bahan lokal. Sampai kapan nih ya? Sampai kapan ini Coach? Mulai Oktober gitu katanya Pak Taba. Ini maksudnya sampai kapan ini apa? Sampai kapan pandeminya berakhir? Sampai kapan gak gajian? Sampai kapan WFH? Atau sampai kapan apa nih? Nah, ini saya tanya gitu, sampai kapan pandemi berakhir ini? Menko atau kerja? Ya begitu ya. Menterinya aja nggak tahu kok sampai kapan. Oh, gini ya Mbak. Kalau saya bicara namanya pemerintahan ya, itu super kompleks. Itu super kompleks ya. Oke. Karena punya kepentingan sendiri-sendiri. Ada ya harusnya saya nggak boleh sampaikan ya. Ada kepentingan politik di situ, ada kepentingan golongan, di situ ada kepentingan banyak kepentingan. Jadi saya bukan ranahnya untuk bisa menjawab ya. Artinya kalau sampai sekarang mau melejit, seandainya saya punya nomor teleponnya Menteri Perdagangan, Pak Airlangga Hartarto, saya telepon, Pak, kapan ini Pak? Gitu loh. Ya, ini saya ngomongnya enaknya aja ya Mbak. Gitu loh. Gini, kalau menurut saya nggak harus kita menunggu sampai kapan, tapi bagaimana kita bersikap, itu aja. Oke, ini faktor eksternal, ini faktor dari luar. Kita tidak bisa. Kita nggak bisa. Nah, kita tidak bisa memprediksi. Makanya ada namanya resiko faktor di luar kontrol karyawan atau resiko di luar kontrol pengusaha. Seperti halnya begini kan ya. Nah, bagaimana caranya kita bersikap? Yang kita lakukan ialah bagaimana kita bersikap, bukan bagaimana kita harus mempertanyakan harus begini, Win. No. Oke. Jangan sekali punya mindset kita harus menyalahkan orang lain, tapi kita harus bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Ya namanya pengusaha, ada naik turun. Oke. Ada susahnya, ada senangnya. Ya bagaimana kita cara bisa mengatasi itu? Itu kuncinya, itu seninya. Ya. Nah, kalau untuk bagaimana nanti saya jelaskan di sesi yang lain. Karena saya jelas sesinya ini pasti sangat panjang. Kalau saya mau jelaskan satu persatu ya. Sudah mau 2 jam. 2 jam. Lah, ya. 2 jam Mbak Jui. Jadi ya mohon maaf ya karena mungkin saya harus mengulangi dari awal ya materi-materi yang harusnya saya bisa persingkat.
Ya, tapi ini masih betah semuanya kok, Coach. Mau sampai jam 4 jam. Oke, ya. Makanya kan gini, saya lebih senang kita posisinya kita dialog aja ya, Mbak. Kita diskusi aja ya. Iya, Jadi betul. apa namanya? Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti Mbak Juwita bisa buatkan forum group discussion atau seperti apa? Iya. Monggo. Iya, betul. Jadi nanti mungkin kesempatan kita terbatas ya Bapak Ibu ya di kesempatan ini. Kita mungkin masih banyak sesuatu, bahkan mungkin setelah ini nanti kebayang apa lagi mau ditanyakan dan Oh iya. nggak tahu ini masih Iya, betul sekali. Gimana gitu betul kan sekali. ya. Saya aja ketika jadi- ngurusi satu perusahaan ya, contoh bahan bangunan, intinya cuma Iya. satu, Pak, penjualan saya menurun. Tapi begitu dijabarkan permasalahannya, kita detail, kita survei semuanya, ternyata kompleks banget. Iya. Oke, baik. Jadi nanti Tuh. kita fasilitasi saya Ya. Ya. setelah sesi seminar ya Coach ya, kita Boleh. Oke. WhatsApp grup ya Bapak Ibu. Nanti Oke. kita admit sesuai dengan ID nomor WhatsApp yang sudah dikirimkan waktu registrasi gitu ya. Jadi di sana kita bisa free sharing ya dengan Coach Andi nanti. Jadi tadi sempat ada yang minta private ya kontaknya Coach Andi ya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan lebih jauh gitu ya karena terbatasnya waktu ya. Oke Coach, iya. Pesan saya cuma satu ya, Mbak. Bagi pengusaha atau kawan-kawan webinar yang pengen usahanya tetap bertahan di masa pandemi ya, harus berani berubah. Oke, Iya. harus bisa Berubah memanfaatkan peluang teknologi digital. Iya. Oke, Mau nggak mau ya Coach ya. itu. Betul, yang senior seperti saya juga harus belajar banyak, Coach. Nah ini pun kita bisa masuk Zoom ya kan. Benar Mbak Jui ya, yang saya nggak sudah di ini ya, katakanlah generasi baby boomer saya ini ya. Jadi saya masih semangat ya, 60 tahun saya sudah Mbak. Saya 40. Ya, Amin. ya. Terima kasih. Jadi makanya sering juga tanya Coach Andi. Ya. Sharing-sharing juga gitu Ya. ya. Mbak Juwita juga ini yang ahli IT nih. Tidak juga Ibu, saya masih proses belajar sampai sekarang. Tapi saya mau berubah Ibu. Soalnya saya orang ekonomi juga, nggak paham IT. Tapi mau nggak mau ya. Harus belajar Mau nggak ya. mau, iya mau nggak mau. Berubah atau punah Bu. Iya Mbak. Ya. Oke. Tidak mengenal waktu belajar sepanjang hayat Mbak Jui. Iya, betul ya. Ya, Terutama betul ada sekali. coachnya ini. Iya. Iya. Jadi kita harus learning terus ya. Kita learning terus, by doing terus, kita evaluasi, kita upgrade terus. Kita lihat sekitar. Gitu ya. Jangan cepat untuk menyalahkan orang lain. Jangan cepat untuk menyalahkan situasi. Jangan. Keadaan. Tapi cobalah kita Iya. mengintrospeksi diri kita sendiri. Oke. Betul. Afirmasi positif itu yang lebih penting. Karena ketika kita positif, kita bisa nemuin solusi. Itu yang saya temui. Iya. Oke, ketika Iya. posisinya negatif, maka tidak akan ketemu solusi. Kenapa? Bawaannya susah, berat, ya udah. Oke, Ya berat. berat. Jadinya. You are what your people think. Ya, Oke. betul sekali. Itu aja. Jadi kita mindsetnya Dari dulu Coach. ya. Mindset, cara, strategi, action itu gampang. Oke. Baik, bisa dipelajari itu Oke. Mas Andi ya. Ya, Mindset terima itu kasih Mbak Juwita. Oke. Ada lagi ya. kira-kira ini pertanyaannya? Nggak ada ya? Tadi yang Nanti kemarin di chat aja Coach. ya. Nanti Coach Andi masih ada waktu ini ya, beri materi lagi di sesi Iya. kedua. Ya, saya Oke. mohon maaf soalnya habis ini juga saya harus Iya. konsultan dulu, konsultasi dulu ya. Ada klien saya juga harus kontak ini. Oke, Waktunya. baik ya. Ya, dan Terima kasih. sesi kedua nanti juga masih harus ada loh Mbak Juwita. Makanya kita harus Iya, oke. ya. Coach. Oke, kejar tayang ini. Mumpung Coach Andinya bisa dipegangin ini saya. ya. Nggak kemana-mana, kita nggak punya waktu sama beliau. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk partisipannya ya dari kita awal tadi. Mohon maaf sekali kami dari pihak manajemen karena terkendala sinyal atau sesuatu yang di luar kendali It's okay, kita. Mbak. Iya, oke. Semoga apa yang sudah kita pelajari Oke, bermanfaat. saya ucapkan terima kasih banyak terhadap Iya. teman-teman, kawan-kawan peserta webinar saya hari ini yang telah meluangkan waktu, energi, serta biayanya ya. Oke. Untuk bisa hadir dan mau menerima kondisi dengan kondisi delay tadi. Di sini saya personal saya mengucapkan minta maaf Iya. atas It's okay, segala kekurangan yang Coach. saya miliki Ya. dan teman-teman tim yang saya miliki. Oke. Kita Ya. Semoga suatu saat kita bisa berjumpa kembali Mbak Jui. ya, kita bisa diskusi lagi, kita bisa ngobrol lagi lebih enak dan lebih santai. Oke. Dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa kembali normal kembali. Amin, 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 ya Ge. Rabbal Alamin. Ya.
Oh, gitu. Terima kasih banyak Mbak Juwita, teman-teman. Terima kasih Coach Andi. Iya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di WhatsApp. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Mbak Juwita. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Bisa live ya Mbak. Silahkan Ibu Siti. Itu masih ada Mas Tabah di situ ya. Mau live. Apa Mas Tabah itu kabarnya itu? Ya, ya sukses ya, sukses Mas. Ya, silakan silaturahmi. Ya, makasih Mbak Jui. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Mas Tabah.